Sistem Necromancer, bab 886 sampai dengan 890. Bab 886 kamu adalah iblis rubah. Mayat seorang kurcaci diseret. Dia berpakaian seperti pelaut, dengan beberapa peralatan seperti pahat tergantung di sampingnya. Diakon setengah baya itu sedikit mengernyit. Di mana kau menemukannya? Jauh di dalam kabut. Laut dipenuhi dengan bangkai kapal yang pecah, tetapi tidak ada satupun tubuh yang terlihat. Sebagian informasi intelijen yang diperoleh terpelihara berkat tulisan tangan yang ditinggalkan pada bendera oleh kelompok tentara bayaran. Setelah naik ke perahu, mereka benar-benar menemukan mayat di lantai mezanin di luar. Rasanya seperti dia jatuh dan dibunuh oleh boneka itu, jawab anggota asosiasi itu. Diakon itu melanjutkan bertanya, apakah semua barang milikmu ada di sini? Semuanya ada di sini. Kami sudah membawa apapun yang kami temukan di dekat sini, jawab anggota itu langsung. Diakon itu berbalik dan berkata kepada Wu Heng, semua orang mengikuti aturan dalam hal-hal seperti ini. Ini untuk menjelaskan kepada diri saya sendiri bahwa bawahan saya tidak akan menyembunyikan apapun. Wu Heng mengangguk dan mengamati tubuh kurcaci itu dengan saksama. Luka-luka di tubuhnya telah membusuk parah akibat perendaman, dan dia tampak seperti sudah meninggal beberapa waktu. Setelah melirik sekilas, dia langsung melepaskan bicara dengan orang mati. Mayat kurcaci itu tiba-tiba terduduk, membuat yang lain ketakutan. Mereka menghunus pedang dan mundur. Wajah mereka penuh kewaspadaan. Wu Heng bertanya langsung, mengapa kamu di sini? Mayat itu memuntahkan air laut dan menjawab, datanglah untuk menjelajahi makam kuno ini. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap Diaken itu, yang berkata, mereka sepertinya bukan dari kelompok tentara bayaran. Wu Heng lalu bertanya, katakan padaku bagaimana kau tahu tentang kapal ini? Mayat itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Ron menerima informasi bahwa ada makam kuno di bawah laut. Kami menggunakan jam air untuk menjelajahinya. Selama evakuasi, saya tidak lolos. Perampok makam, dalam sekejap. Kata ini muncul di benak setiap orang. Dengan kata lain, para perampok makam ini memicu karakteristik tertentu pada kapal, menyebabkannya muncul kembali di laut. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang Anda dapatkan di sini? Mayat itu terus menjawab, kami menyelamatkan banyak benda pemakaman, tetapi kami tidak tahu persis apa itu. Sarkofagus dibuka, dan kompartemen lain juga dibuka. Dan beberapa barang berharga atau tampaknya berharga diambil oleh orang-orang ini. Perampok makam di dunia ini benar-benar berbeda dengan yang ada di dunia modern. Arkeologi dan koleksi bukanlah hal yang umum, sehingga benda-benda pemakaman kuno tidak begitu berharga. Benda-benda yang paling berharga adalah benda-benda langka yang ditemukan di pemakaman. Bagi orang biasa, barang langka terburuk juga merupakan hadiah yang sesuai dengan tingkat prestasi ketiga. Menjualnya seharga beberapa ratus koin perak bukanlah masalah. Wu Heng melirik Diaken di sampingnya dan bertanya apakah dia punya pertanyaan. Diaken itu berkata, tanyakan kemana yang lain pergi dan lihat apakah kamu dapat menemukan mereka. Wu Heng bertanya, kemana teman-temanmu akan pergi setelah mereka pergi? Mayat itu merenung sejenak lalu menjawab, saya mungkin akan mengikuti petunjuk ke pemakaman berikutnya. Dan kuburan. Hanya tinggal satu pertanyaan terakhir. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya dengan suara berat, ceritakan tentang makam terakhir itu. Ceritakan semua yang kau ketahui. Mayat itu menjawab, makam terakhir adalah makam seorang putri. Ia dulu sangat dicintai raja, jadi pastilah ia memiliki banyak benda pemakaman. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya terjatuh kembali ke punggungnya. Pihak lain ada di sini. Dia seharusnya menemukan petunjuk tentang makam sang putri lagi. Mayat itu tidak menyebutkan lokasi makam kedua, mungkin karena dia tidak mengetahui lokasi pastinya. Orang-orang terkutuk ini telah membunuh banyak orang. Kita harus menangkap mereka. Para anggota mengumpat dalam hati. Tuan Wu Heng, jika Anda tidak membutuhkan jasadnya, saya akan membawanya pergi dulu dan melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk tentang kelompok perampok makam ini. Kata Diaken itu. Wu Heng berkata, kau boleh membawaku pergi. Aku sudah tidak berguna lagi bagimu. Oke, gulung. Mayatnya dibungkus dan Diaken langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa.
Setelah memastikan tidak ada hal lain di ruangan itu yang perlu diselidiki, Wu Heng berkata, "Ayo keluar dan lihat bagaimana cara mengatasi kabut itu." Bagus. Beberapa orang keluar dari kabin dan kembali ke dek. Orang-orang yang berjaga di luar segera datang dan menanyakan situasi di dalam. Wu Heng berjalan menuju haluan kapal. Kapal ini bukan keajaiban. Itu adalah haluan pembunuh yang tergantung di haluannya. Semakin dekat kami ke haluan, kabut semakin tebal. Anda bahkan dapat melihat partikel hitam melayang di sekitar dancing lights. Berjalanlah ke haluan kapal dan lihatlah binatang buas yang menyemburkan asap. Busur miasma Feiying, barang langka. Efek, menyemburkan racun. Efek samping, korosi pada makhluk hidup. Deskripsi, bergantung di haluan kapal. Ia akan menyemburkan racun berisi energi negatif yang menyelimuti area tersebut. Benar saja, hal anehnya ada di sini. Dengan kata lain, hanya busur berbentuk monster ini yang merupakan objek aneh yang menciptakan racun. Wu Heng berjalan langsung dan menggunakan teknik mansion untuk membuat alat pengangkat, melepaskan haluan kapal, dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Saat haluan monster mengerikan itu menghilang, kabut pun mulai menghilang secara bertahap. Klik gelombang, suara-suara benturan keras terus terdengar. Kapal hantu di bawah kakiku mulai mengeluarkan suara retakan yang keras. Tuan Wu Heng, sepertinya kapal ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mari kita mundur dulu, kata Diaken setempat sambil berlari. Awak kapal yang lain sudah kembali ke kapal asosiasi dengan menggunakan tali. Kembalilah, kata Wu Heng. Saat semua orang pergi, seluruh kapal hantu itu hancur total. Tenggelam ke dasar laut, hanya beberapa pecahannya. Sisa berlumut, yang masih hanyut di laut. Ayo pergi, kabutnya sudah menghilang. Ayo kembali dulu, kata Wu Heng langsung ke laut. Diakon itu mengangguk dan berteriak di belakangnya. Kembali, mundur, teriak orang-orang. Yang lainnya pun ikut berteriak keras kegirangan. Misi berbahaya ini bukan hanya tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi dengan penambahan pemilik pulau, segala sesuatunya menjadi sangat mudah. Orang-orang ini seperti awak kapal yang menemani rombongan dalam suatu perjalanan. Setelah kembali, Anda pasti akan mendapatkan pahala yang baik. Saya hanya berharap manfaatnya tidak diturunkan karena berjalan terlalu lancar. Di luar kabut, kapal-kapal yang berjaga di luar tampak terkejut melihat kabut tak berujung di depan. Seseorang menggosok matanya dan memperhatikan dengan saksama beberapa kali. Ketika dia memastikan bahwa kabut benar-benar menghilang dan kapal yang terjebak perlahan-lahan terlihat di kejauhan, dia pun langsung terbangun. Dia berbalik dan berteriak, kabut telah menghilang. Deacon dan yang lainnya berhasil. Hala gelombang, sejumlah besar orang bergegas keluar dari kabin. Sambil menatapnya, dia menyaksikan kabut perlahan menghilang terbawa angin. Beberapa kapal lainnya juga dipenuhi orang-orang yang bersorak ke arah yang jauh. Jauh di dalam pegunungan, di sebuah makam kuno, di dalam makam yang remang-remang itu, beberapa perampok makam mengangkat batu-batu ringan dan menatap sarkofagus di hadapan mereka. Dengan mata berbinar-binar, Ron, ada prasasti batu di sini. Salah satu pemuda berkacamata mendekatkan batu iluminasi ke prasasti batu di sampingnya dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Apa katanya? Apakah ini makam sang putri? Ron berbalik dan bertanya. Suaranya bergema di makam yang kosong itu. Pemuda itu menaikkan kacamatanya. Ia hanya bisa membaca beberapa kata di kertas itu, tetapi ia masih bisa menebak isinya. Ia berkata, sang putri adalah iblis rubah yang menyihir raja, menyebabkan rakyat marah dan para menteri memberontak. Akhirnya, kerajaan hancur, dan kepalanya dipenggal lalu dikirim kembali ke kampung halamannya. Manusia rubah. Salah satu dari mereka menoleh dengan rasa ingin tahu. Tidak tertulis. Seharusnya manusia rubah. Aku hanya tidak tahu raja yang mana. Umat manusia lebih suka manusia rubah. Tapi aku juga belum pernah mendengar cerita ini, kata orang lain. Kalian benar-benar mengira kalian tim arkeologi. Cepat buka pintunya. Lihat apa ada barang bagus di dalam. Seseorang mendesak. Saya datang ke sini setelah sekian banyak kesulitan. Bukan untuk mencari tahu cerita omong kosong. Hal yang nyata adalah apakah Anda dapat memproduksi satu atau dua barang langka dan menghasilkan banyak uang.
Beberapa orang melakukan persiapan dan mulai membuka tutup peti mati. Aura dingin terpancar dari sarkofagus, dan semua orang dengan terampil menjaga jarak. Setelah asap dan bau di dalam menghilang, beberapa gulungan yang memperlambat udara digunakan untuk membersihkan racun di udara. Beberapa orang segera datang. Berbagai benda pemakaman ditempatkan di dalamnya. Kain indah itu kehilangan warnanya dalam sekejap, dan mayatnya pun roboh dalam sekejap. Namun masih banyak benda pemakaman di dalamnya. Sudah terkirim. Beberapa orang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Tidak salah. Hanya satu lagu, satu postingan, satu konten, satu tampilan. Jadi, kau kesini untuk mengambil benda-benda pemakaman ini. Orang yang berdiri di belakang tiba-tiba berbicara. Suaranya laki-laki, tetapi nadanya lembut dan lambat, seperti perempuan. Semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan tiba-tiba berbalik untuk melihat sosok yang sedang berbicara. Ron berkata dengan dingin, "Apa yang kau lakukan? Kau bicara omong kosong saat ini." Omong kosong. Pria itu menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan genit. Wajahnya yang awalnya kasar tampak anehnya lembut. Lalu dia mendesah, "Aku dibangunkan olehmu." Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Meskipun sedetik yang lalu mereka masih menebak-nebak, kini setelah mendengar ini, mereka pada dasarnya yakin. Ternyata dia dari makam kuno. Setelah melakukannya berkali-kali, dia masih menemukan hal seperti ini. Tabrakan gelombang. Semua orang dengan panik mengeluarkan gulungan dan alat peraga, mencoba melindungi diri mereka sendiri. Pemuda berkacamata itu berkata dengan heran, "Kamu adalah iblis rubah. Setan rubah." Pria yang baru saja menggodanya tampak seperti sedang melamun sejenak. Kemudian raut wajahnya berubah serius dan nadanya dingin. "Kalau kalian para pria di aula, aku pasti sudah mengakuinya kalau kalian memanggilku siluman rubah. Tapi kalian berani memanggilku begitu." Detik berikutnya, perampok makam itu berlutut di tanah dengan kepala terangkat ke langit, dan gumpalan api jiwa biru melayang keluar dari mulutnya. Semuanya jatuh ke tanah. Hanya lelaki berkacamata itu yang tersisa, berlutut di tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. "Ceritakan padaku tentang luar." Suara laki-laki lembut itu terdengar lagi. Hold City. Perempat asosiasi. Wu Heng duduk di meja dengan telepon selulernya diletakkan di atasnya, melakukan panggilan video dengan Silagui dan Siali. Silagui berkata, "Saya senang kamu tidak dalam bahaya. Bagaimanapun, insiden kabut itu menimbulkan kehebohan." Begitu dia kembali, dia menghubungi Silagui dan menceritakan kejadian itu secara rinci kepada kedua saudari itu. "Apakah kamu meremehkanku? Atau meremehkan para pahlawan?" tanya Wu Heng balik. Kabut memang menyebabkan beberapa kesulitan bagi pasukan lokal, tetapi tidak membahayakan saya. Golem besi itu bahkan tidak dapat mengalahkan kerangka mereka sendiri. Silagui hanya bersenandung, lalu bertanya, "Apakah kau sudah menyelidiki para perampok makam itu?" "Asosiasi lokal akan menyelidiki lebih lanjut. Setelah aku mendapatkan potretnya, aku juga akan memeriksa Pulau Harta Karun. Mereka punya kurcaci, dan aku curiga mereka mungkin juga pernah ke Pulau Harta Karun," kata Wu Heng setelah berpikir sejenak. "Oke." Silagui mengangguk. Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, "Ngomong-ngomong, apakah merampok makam itu ilegal?" Dia benar-benar tidak tahu apakah perampokan makam merupakan tindakan ilegal di dunia ini. Yang saya tahu adalah bahwa penggalian mayat oleh ahli nujum tercantum dalam syarat dan ketentuan setiap negara. Pikirkan seperti ini, sungguh tidak adil memperlakukan necromancer. Namun, aturan ini tidak mengejutkan. Wu Heng menganggap dirinya sosok yang baik di antara para ahli nujum. Dia juga membeli banyak mayat dari kelompok lambang ular. Sebagian besar mayat digali, dengan tanah masih tersisa di celah-celah peti mati. Seorang ahli nujum biasa pasti akan menggali mayat yang bagus jika dia mengetahuinya. Silagui berkata, "Begitu banyak orang yang meninggal dan pikiran mereka terganggu. Mereka pasti akan diselidiki. Apakah menurutmu orang-orang ini mati sia-sia?" "Itu benar, banyak sekali orang yang meninggal. Dan orang-orang di beberapa kapal menunjukkan kelainan mental. Perampok makam ini pasti akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Dan tingkat pencariannya mungkin cukup tinggi."
Tergantung pada apakah Anda dapat menemukan informasi terperinci. Kau benar. Bagaimana kau bisa mengatakan kau bisa menjadi Diaken? Kau bicara omong kosong lagi. Silagui melotot padanya. Wu Heng terus bertanya tentang Pulau Harta Karun. Tidak ada masalah di sana dan semuanya normal. Ayo selesaikan urusan kita. Si Yali datang dan bertanya, kapan kamu akan kembali? Biar saya serahkan dulu kepada Diaken di sini dan pastikan tidak ada masalah. Baru saya kembali. Jawab Wu Heng sambil tersenyum. Kalau begitu, kembali dan makan malam. Kata si Yali. Silagui menyikutnya. Memberi isyarat agar dia tidak bersikap blak-blakan. Wu Heng tersenyum dan berkata, aku akan menemui kalian saat aku kembali. Apakah kalian berlatih dengan baik di rumah? Ya, kami sudah menyusun rencana latihan. Kata si Yali bangga. Hebat. Wu Heng juga bertepuk tangan untuk mendukung. Mereka bertiga mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Paman, kepala pelayan sudah datang. Begitu saya menutup telepon, Xiao-Xiao terbang masuk. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Memasuki, pintu terbuka, dan Diaken Parubaya itu masuk dengan senyum di wajahnya. Tuan Wu Heng, kabut telah hilang sepenuhnya. Kapal yang terjebak telah dibawa kembali untuk perawatan. Kami juga telah mengatur beberapa kapal untuk mencari lokasi kapal hantu tersebut guna memastikan apakah ada petunjuk lain. Wu Heng adalah pembawa bendera dan secara pribadi berpartisipasi dalam operasi ini. Tidak ada salahnya menceritakan kepadanya tentang kemajuannya. Kamu saja yang urus. Diakon itu melanjutkan. Kami sudah menggambar potret para perampok makam. Dan kami sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Kami sudah membersihkan pola pada baju zirah dan helm boneka itu, mengembalikannya ke bentuk aslinya. Sangat cocok untuk Anda bawa ke perkumpulan Hongwen untuk memastikan waktu dan kerajaan makam tersebut. Setiap makam dan reruntuhan kuno yang ditemukan di berbagai tempat harus dilaporkan kepada masyarakat Hongwen. Jika informasinya penting, maka itu juga akan dihitung sebagai suatu prestasi. Baiklah, serahkan saja padaku. Kata Wu Heng sambil tersenyum. Semua pecahan boneka yang terkumpul dikeluarkan, dan Wu Heng langsung memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Diakon itu tersenyum dan berkata, kali ini, berkat bantuan pemilik pulau, kami dapat melakukannya dengan lancar. Tentu saja, sekalipun itu tidak terjadi di Laut Zamrud, kita masih bisa meminta bantuan dari Pulau Harta Karun jika kita mengalami kesulitan, kata Wu Heng langsung. Diakon itu berdiri lagi dan membungkuk. Terima kasih banyak, Tuan Pulau. Terima kasih kembali. Keduanya mengobrol di ruangan itu sebentar, dan pihak lain menjelaskan sisa masalahnya. Setelah mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah di sini, Wu Heng meninggalkan kota dan kembali dengan kereta hantu. Markas besar. Ruang pertemuan kepala. Ketiga pemimpin penguasa markas besar itu duduk mengelilingi meja bundar yang megah. Pedang keadilan, Hadarai, arbitrase cahaya suci, Saidu, Palu Batu, Bruno, dua pemimpin lainnya. Lilith berada di Treasure Island, dan pemimpin Hongwenhui berada di Katedral Vatikan. Semua orang di markas ini sibuk dengan urusan Wu Heng dan tahta suci. Sejak memasuki ruangan, pemimpin agama, Saidu, memasang ekspresi dingin dan duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hadalai meliriknya. Lalu tatapannya kembali ke pemimpin kurcaci, Bruno, dan berkata, Bruno, kau menyelidiki Pulau Harta Karun. Ceritakan pada kami. Bruno berkata terus terang, Treasure Island tidak ada yang salah. Tidak ada basis eksperimen mayat hidup seperti itu. Eksperimen terkait, atau lingkungan untuk mengembangkan kekuatan mayat hidup. Mata pemimpin agama itu tiba-tiba terpaku. Bruno, apakah kamu sudah memeriksanya dengan teliti? Bab 887 Pengangkatan Pemimpin. Pemimpin kurcaci berjanggut merah menyala itu bertanya dengan tegas. Apakah kau bilang aku melindungi seorang ahli nujum? Pemimpin agama itu menatap langsung ke mata orang lain. Tidak percaya bahwa ahli nujum itu tidak akan memiliki masalah sama sekali. Namun sebagai kepala kurcaci, yang paling pemarah dan paling blak-blakan, dia tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari pihak lain. Terlebih lagi, kedua belah pihak tidak memiliki persinggungan sebelumnya. Katanya dengan suara berat, sudahkah kamu memeriksa dengan teliti?
Pemimpin kurcaci itu mengangkat alisnya, merasa kemampuannya menangani masalah sedang dipertanyakan. Ia berkata dengan suara berat, "Mau bertarung? Di arena atau di tempat lain? Terserah kau. Saya bicara dengan Anda tentang hal-hal serius. Sudahkah Anda memeriksanya dengan saksama?" Tanya pemimpin agama itu lagi. "Jika Anda tidak percaya pada kami, Anda bisa pergi ke Treasure Island dan memeriksanya sendiri." Anda, dulu. Dia benar-benar pergi ke Treasure Island. Namun pihak lain menjadi pahlawan. Dan konflik antara kedua belah pihak semakin memanas hingga ke titik di mana dia berada sekarang. Jadi dia benar-benar tidak berani memimpin tim untuk menyelidiki. Anak itu selalu melakukan sesuatu yang berbeda dari orang normal. Cukup, pedang keadilan. Hadalai menghantam meja dengan keras. Menenangkan dua pemimpin yang berdebat itu. Total ada 5 pemimpin yang berkuasa. Dan sekarang hanya tinggal 3. Namun mereka masih berdebat seperti ini. Kedua orang yang sedang berdebat itu berhenti berbicara. Dan Hadarai melanjutkan, "Ceritakan padaku tentang detail penyelidikannya." Dia telah membaca laporan yang diserahkan oleh penyidik. Dan berdasarkan catatan, memang tidak ada masalah dengan Treasure Island. Tetapi kita masih harus mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin tim. Pemimpin kurcaci itu perlahan menyesap tehnya sebelum berkata dengan tenang. "Setelah kami tiba di pulau itu, kami langsung memeriksa area-area penting yang disebutkan dalam intelijen. Beberapa lokasi merupakan pabrik-pabrik di pulau itu, dan makhluk-makhluk mayat hidup yang kami deteksi semuanya adalah kerangka-kerangka yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu." Pada hari-hari berikutnya, kami terbagi menjadi beberapa tim dan melakukan pencarian terperinci di pulau itu. Tetapi kami tidak menemukan lokasi yang mencurigakan. Pemburu unggul dalam penemuan dan eksplorasi. Menemukan lokasi rahasia juga merupakan tugas paling profesional di antara beberapa departemen. Bahkan jika beberapa tempat ditutup atau direlokasi terlebih dahulu untuk menangani pemeriksaan, pemburu masih dapat menemukan petunjuk terkait. Bahkan setelah pencarian menyeluruh, tidak ada yang ditemukan yang cukup untuk membuktikan bahwa tempat yang mereka cari bukanlah di Pulau Harta Karun. Pemimpin kurcaci itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Sebelum berangkat, kami mencari lagi di pulau-pulau sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Malah, kami menemukan beberapa ranjau dan peti uang peninggalan bajak laut." Pemimpin agama itu menyipitkan matanya dan bertanya lagi, "Bagaimana Anda menjelaskan begitu banyak kerangka?" Pemimpin kurcaci itu menjawab, "Kami menanyainya menggunakan benda langka. Dan menurutnya, mayat itu dibeli dari konsorsium lambang ular. Beli sebanyak itu, mengingat sumber daya keuangan Treasure Island. Aku tidak menganggapnya aneh," kata pemimpin kurcaci itu. Bagi pembawa bendera perkumpulan, membeli mayat dari konsorsium lambang ular memang bukan hal yang mulia. Jika ia masih seorang profesional biasa, bahkan pada level 18 atau 19, asosiasi dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk memberinya beberapa peringatan atau hukuman. Namun kini pihak lain menjadi pahlawan, dan hal-hal yang tidak masuk akal di masa lalu telah selesai sekarang. Pedang keadilan mengambil alih percakapan dan berkata, "Apakah kamu sudah bertemu Lilith?" "Aku sudah melihatnya. Rumahnya didekorasi dengan baik." Pemimpin kurcaci itu mengelus jenggotnya. Dan sepertinya ada makna khusus dalam kata-katanya. "Apa yang dikatakannya?" Pedang keadilan melanjutkan bertanya. "Lilith bertanggung jawab atas para pembisik. Dan jika ada situs di pulau yang dipindahkan terlebih dahulu, dia juga akan memperoleh informasi yang relevan. Selain itu, pihak lain telah menghubunginya sebelumnya dan menyebutkan informasi bahwa Wu Heng memiliki kontak dengan pemimpin kelompok lambang ular. Dia bilang tidak ada masalah di pulau itu. Dan Wu Heng tertarik pada berbagai mesin aneh dan tidak terlalu tertarik pada ilmu hitam," kata pemimpin kurcaci itu. Dilihat dari berbagai mesin aneh dan perbaikan pada beberapa item, mereka memang telah mencapai lebih dari sekadar ilmu hitam. Satu-satunya hal yang menunjukkan prestasinya dalam sihir adalah levelnya yang meningkat pesat. Ketiganya terdiam sesaat. Pedang keadilan memandang mereka berdua dan bertanya, "Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan tentang masalah ini?" "Saya punya pertanyaan," kata pemimpin agama itu. Dua orang lainnya menatapnya. Pemimpin agama itu melanjutkan,
Memajukan sihir membutuhkan eksperimen dan pembelajaran yang konstan. Faksi nekromansi adalah yang paling langka di antara faksi penyihir, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil. Dia menjadi pahlawan begitu cepat, bahkan tanpa hambatan apapun. Bukankah ini patut dicurigai? Pedang keadilan mengangguk perlahan. Tingkat pertumbuhannya memang luar biasa. Apa kau punya petunjuk? Ekspresi pemimpin agama itu menjadi lebih serius. Dan dia mengucapkan kata demi kata. Saya sudah lama curiga bahwa dia bereinkarnasi atau tubuhnya dicuri. Lilith mengatakan tentang masalah ini bahwa kami dapat memastikan bahwa pihak lain tidak termasuk dalam dua kategori ini. Kata pedang keadilan langsung. Apakah ini juga oke? Pemimpin agama itu menyipitkan matanya lagi dan ingin berbicara. Pedang keadilan berbicara lebih dulu. Investigasi asosiasi didasarkan pada bukti dan catatan. Kita bisa membuat tebakan yang masuk akal, tetapi kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan berdasarkan spekulasi belaka. Kata-kata pemimpin agama itu tercekat di tenggorokannya. Sekarang, pertanyaan apapun yang diajukannya didasarkan pada spekulasi berdasarkan perilaku abnormal pihak lain. Tidak ada bukti substansial. Masalah ini sudah diselidiki dengan jelas. Mari kita buat keputusan sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Gara-gara anak ini, rapat pimpinan sudah diadakan berulang kali. Aku sudah muak, meskipun kau tidak merasa terganggu. Pemimpin kurcaci itu melanjutkan. Pedang keadilan melirik pemimpin agama itu lagi dan berkata langsung. Mulai sekarang, penyelidikan apapun terhadap Pulau Harta Karun dan Wu Heng akan dihentikan. Pada saat yang sama, identitas pemimpin akan diungkapkan kepada asosiasi untuk meningkatkan pengaruh eksternal asosiasi. Penambahan pahlawan baru akan memberikan dampak yang signifikan baik secara eksternal maupun internal pada asosiasi. Aku tidak keberatan, kata pemimpin kurcaci itu. Para pemimpin agama tetap diam. Tidak ada yang menjawab. Dan masalah pun diselesaikan. Pedang keadilan melanjutkan dengan mengumumkan hal kedua. Dengan mengatakan, mulai sekarang, status Wu Heng sebagai pembawa bendera Pulau Harta Karun akan dicabut. Dan ia akan diangkat sebagai pemimpin lapangan. Ia akan menikmati semua hak sebagai pemimpin asosiasi, kecuali hak untuk memerintah. Tidak masalah, jawab si kurcaci. Pemimpin agama itu tetap diam. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Pedang keadilan mengangguk pelan. Kalau begitu, semuanya beres. Kita akan umumkan dulu dari kantor pusat. Lalu rilis beritanya ke setiap asosiasi warga. Lalu pasang pengumuman satu persatu. Oke, pemimpin kurcaci itu mengangguk. Setelah masalah selesai, pemimpin kurcaci dan pemimpin agama langsung berdiri dan meninggalkan ruang pertemuan. Pedang keadilan duduk di kursi dan perlahan menghela napas lega. Masalah ini akhirnya membuahkan hasil. Tahta suci merupakan bagian penting dari asosiasi ini dan memiliki pemimpin yang berkuasa. Wu Heng juga cukup istimewa. Berkembang pesat. Dengan banyak ide dan kemampuan yang hebat. Jika pihak lain benar-benar dipaksa pergi ke kelompok lambang ular atau kaisar abadi, itu juga akan menjadi kerugian bagi asosiasi. Sekarang hasil ini tidak buruk. Mengenai konflik antara Wu Heng dan Tahta Suci, mari kita mediasi nanti. Setelah berpikir sejenak, dia mengikutinya keluar dari ruang rapat. Ruang belajar pemimpin, pahlawan agama, Saidu, kembali dari luar dan duduk di kursi dengan wajah muram. Treasure Island sebenarnya tidak menemukan apapun. Sekalipun Anda tidak percaya dalam hati bahwa seorang ahli nujum bisa begitu bersih, faktanya ada di depan Anda, dan aturan asosiasi didasarkan pada catatan dan bukti. Meskipun dia pemimpinnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang masalah ini. Pengumuman bahwa tidak ada pangkalan percobaan di Pulau Harta Karun secara tidak langsung membuktikan bahwa penilaian Vatikan salah. Paus dan 2 kapal personel Vatikan tewas sia-sia di Pulau Harta Karun. Bagaimana bisa? Ledakan gelombang. Tepat saat saya dipenuhi amarah, terdengar ketukan di pintu. Memasuki. Asisten pendeta membuka pintu dan masuk. Kepala. Ada apa? Asisten itu melangkah maju dengan ringan dan dengan hati-hati menyerahkan surat di tangannya ke depan. Kepala, ini surat dari Treasure Island. Mata Saidu terbelalak. Ia benar-benar berani menulis surat kepadanya saat ini. Berikan padaku. Kau keluar dulu.
Asisten itu menyerahkan surat itu ke depan, lalu berbalik dan pergi. Saidu mengambil surat itu dan merasakan amplopnya menggembung dan jauh lebih tebal daripada surat biasa. Apa yang dia tulis? Tebal sekali. Apakah Anda menulis begitu banyak kata untuk pamer bahwa tim investigasi tidak menemukan apapun? Kalau sudah seperti ini saja, Saidu hanya akan merasa pihak lain bersikap kekanak-kanakan dan konyol. Dia mencibir dalam hatinya, merobek amplop itu dan menuangkan surat itu ke tangannya. Sebuah surat dan peta terlipat. Peta, sambil langsung membukanya, Saidu mengerutkan kening dan menatap kosong ke arah peta yang luar biasa jernih di tangannya. Ini adalah peta wilayah sekitar Laut Zamrud. Bagian lainnya telah diburamkan, tetapi lokasi gereja-gereja di setiap kota sangat jelas. Cara menggambar peta jenis ini, seperti lukisan cat minyak, sangat jernih dan akurat. Apakah Anda akan mengancam saya lagi dan membersihkan gereja di mana-mana? Vatikan memang prihatin dengan masalah ini. Lagi pula, kedua belah pihak memiliki sumber daya keuangan yang berbeda. Pihak yang lain hanya memiliki pulau harta karun. Sementara berbagai tempat di Vatikan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dibangun hingga mencapai skalanya saat ini. Namun situasi saat ini berbeda. Asosiasi tersebut mengakui identitasnya sebagai pahlawan. Jika ia benar-benar menghancurkan gereja dan membunuh para pendeta berdasarkan konflik sebelumnya, maka hal itu sepenuhnya memenuhi definisi asosiasi tentang aliran sesat. Pada saat itu, para pahlawan asosiasi dan para pahlawan tahta suci akan membunuh musuh bersama-sama. Terlebih lagi, dia tidak percaya Wu Heng berani melakukan hal itu. Orang itu gila, tapi dia tidak bodoh. Dia melakukan banyak hal hanya menunggu asosiasi mengenali identitasnya. Itu tidak lebih dari sekadar mengirimkan peta dan mengejek diriku sendiri. Saya hanya merasa pihak lain masih sangat kekanak-kanakan, menggunakan trik kecil ini untuk melampiaskan emosi, yang sama sekali tidak efektif. Teruskan membuka lipatan surat itu. Ketika dibuka, selembar kertas yang terjepit di antara surat-surat itu terjatuh dan mendarat di meja. Mata Saidu melebar saat dia menatap selembar kertas di atas meja. Pada selembar kertas seukuran telapak tangan itu terdapat gambar berwarna wajah dan tubuh telanjangnya. Dia memutar tubuhnya dan membuat bentuk hati dengan tangannya di depan dadanya. Saidu membelalakkan matanya, merasakan gelombang rasa malu dan marah di hatinya. Apa ini? Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Ia menatap surat itu dengan tangan gemetar. Isinya sangat sedikit. Saya tahu lokasi setiap gereja kalian. Kalau kalian terus mengancam kamar dagang yang bekerja sama dengan Treasure Island, saya akan memasang foto ini di semua gereja agar semua orang percaya bisa melihat jati diri kalian. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Kalau kalian tidak percaya, silakan coba lagi. Ini gelombang. Saidu menatap surat itu dengan saksama. Matanya merah. Perasaan malu dan terhina memenuhi pikiranku. Dia tidak dapat membayangkan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh pengiriman gambar semacam ini pada dirinya. Brengsek, anak ini benar-benar berani melakukannya. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia berkata dengan suara marah, "Beraninya kau." Deng-deng-deng gelombang. Kemarahan di ruang rapat, ditambah dengan surat yang ia terima saat itu, membuatnya marah dan darahnya mendidih. Ia merasa goyah dan terhuyung mundur ke kursinya. Gesekan keras pada kursi mendorong asisten itu untuk membuka pintu dan berkata, "Kepala gelombang. Keluar," kata Saidu dengan suara berat. Asisten itu melirik orang lain dan meninggalkan ruangan lagi. Pada saat ini, dia gagal mempertahankan martabat dan ketenangan seorang pemimpin. Markas besarnya adalah sebuah rumah besar yang dipenuhi berbagai boneka. Si kurcaci yang berpakaian ungu biru dan berkacamata monokuler menatap surat di tangannya. Pembawa panji Treasure Island, si kurcaci mencibir, merobek surat itu, dan melemparkannya ke tanah. "Semua orang ingin memesan dariku." Seketika, seekor boneka berpenampilan aneh maju ke depan dan memilah-milah kertas yang robek itu. "Ambil pakaianmu, aku akan mengunjungi pemimpin Lilith yang terhormat." Kurcaci itu berdiri dari kursi yang agak rendah dan melambaikan tangan ke samping. Seketika sebuah boneka datang dan membantunya mengenakan kostum itu. Setelah memeriksa pakaiannya di cermin perak, dia keluar ruangan dan menuju tujuannya. Ledakan-ledakan gelombang.
Setelah mengetuk pintu berat itu, kurcaci itu berkata dengan hormat setelah pintu itu terbuka. Mortimer datang untuk mengunjungi kepala suku Lilith. Tolong beritahu dia, kepala desa tidak ada di sini. Saat dia kembali, saya akan sampaikan kabar kedatangan Anda. Pelayan yang membukakan pintu juga bersikap hormat. Tidak di sini. Oh, terima kasih. Aku akan mengunjungimu lagi lain kali. Si kurcaci sedikit kecewa, tetapi tetap berbicara dengan hati-hati. Pintu tertutup lagi dan pihak lainnya berbalik dan berjalan keluar. Apakah itu Wu Heng dari Pulau Harta Karun? Apakah dia menjadi pahlawan? Pengumumannya sudah keluar. Jadi itu pasti benar. Bukankah dia seorang pengusaha? Dia menjual pena dan pil. Entahlah. Tapi pihak lain pastilah seorang pahlawan. Si kurcaci melangkah ke bangku rendah, meletakkan satu kakinya di atas mobil, lalu membawanya kembali. Pulau Harta Karun. Surat yang baru saja saya terima sepertinya berasal dari Treasure Island. Setelah berpikir sejenak, dia turun dari kereta dan menuju ke aula asosiasi. Begitu masuk, ia melihat banyak sekali orang berkerumun di depan papan pengumuman. Si kurcaci memanfaatkan kekurangan tinggi badannya dan merapat ke depan untuk melihat pengumuman itu. Wu Heng dari Treasure Island menjadi pemimpin lapangan asosiasi tersebut. Nikmati semua perlakuan seorang pemimpin. Wu Heng, Pulau Harta Karun. Mata kurcaci itu melebar. Lalu dia berbalik dan bergegas menuju kediamannya. Pulau Harta Karun. Wu Heng mengambil kembali dua pelayan kerangka dan menggunakan teknik mansion. Lalu muncul di pelabuhan mengenakan tudung. Setelah pertempuran paus, pelabuhan dibangun kembali dan beberapa fasilitas ditingkatkan. Sebuah pemberitahuan telah dipasang di luar ruangan tempat manajer kapal berada. Kontennya adalah tentang sebuah kapal hantu yang muncul di Laut Zamrud dan disingkirkan oleh Wu Heng, pembawa bendera Laut Zamrud. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang relevan tentang perampok makam. Kapal hantu itu nyata. Sekelompok orang gila turun dari kapal yang berlabuh di pelabuhan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat kritis, pemilik pulau tetap yang terbaik. Dia seorang ahli nujum. Dan kapal hantu itu sangat cocok dengan keahlian profesionalnya. Itu masuk akal. Orang-orang di sekitar yang juga membaca pengumuman itu berkumpul untuk membahasnya. Treasure Island tidak terpengaruh oleh kabut dan kapal hantu. Dan paling-paling hanya rumor yang tersebar dari semua sisi. Semakin tersebar beritanya, semakin menakutkan jadinya. Tetapi tidak ada kerugian besar. Selain itu, Treasure Island baru-baru ini disetujui oleh Tahta Suci. Dan hanya ada beberapa kapal yang datang dan pergi. Wu Heng berdiri di tengah kerumunan dan menguping sebentar. Merasa tidak ada yang salah. Ia naik kereta kembali ke rumah pemilik pulau. Masuklah ke gerbang. Para pembantu pun bergegas keluar karena gembira. Guru, apakah Anda sudah kembali? Tanya Mini. Ya, Wu Heng memeluk keempat pelayan yang bergegas mendekat. Catwoman Robey berkata, Tuan, apakah Anda sudah memecahkan masalah kapal hantu itu? Apakah benar-benar ada kapal hantu? Tampaknya si Lagui belum memberitahu mereka tentang kapal hantu itu. Aku akan memberitahumu begitu kita masuk. Wu Heng berjalan menuju rumah. Sanela juga keluar dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu kembali? Baiklah. Apakah kamu merindukanku? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Aku merindukanmu. Tidak apa-apa untuk memikirkannya. Pikirkan saja. Kekanak-kanakan. Sanara melotot ke arahnya dengan tidak senang. Dan wajahnya dipenuhi kegembiraan saat melihat kekasihnya kembali. Memasuki ruang tamu, Mini membantunya berganti pakaian. Beberapa wanita dalam keluarga itu sedang duduk di ruang tamu, menyiapkan anggur buah dan makanan ringan, menatapnya dengan penuh semangat. Untuk apa? Tanya Wu Heng. Bukankah sang kapten berkata dia akan memberitahu kita tentang kapal hantu itu? Kata Robert. Wu Heng duduk dan berkata, kapal hantu itu adalah makam. Makam yang dibangun di atas kapal. Makam. Semua orang menjadi lebih tertarik. Kemudian, Wu Heng menceritakan kepada semua orang tentang penjelajahannya di kapal hantu. Para wanita dalam keluarga itu terkejut bahwa ada orang yang membangun makam di atas perahu. Dan mereka membenci para perampok makam karena telah menyebabkan masalah besar karena mereka telah membunuh banyak orang. Setelah ceritanya selesai, Wu Heng berkata, kalian ngobrol saja. Aku akan bersih-bersih lalu pergi mengunjungi kepala Lilith.
Beberapa orang mengangguk, dan Wu Heng berjalan ke atas. Setelah berkemas sederhana, dia membawa Xiao Xiao turun ke bawah, lalu menggunakan mantra teleportasi untuk menuju ke kediaman Lilith. Wu Heng dan Xiao Xiao duduk di ruang tamu dan menunggu sebentar. Lilith, mengenakan gaun biru tua, berjalan perlahan dari lantai atas. Suster Lilith, Xiao Xiao melambaikan tangan dan menyapa. Lilith tersenyum. Kapan kamu kembali? Aku baru saja kembali. Dan pamanku memintaku untuk datang ke sini, kata Xiao Xiao langsung. Wu Heng menyenggolnya dengan lengannya, lalu tersenyum dan berkata, apakah pemimpinnya sedang beristirahat di atas? Ya, Lilith duduk di seberangnya dan kepala pelayan membawakan teh dan kue. Lilith melanjutkan bertanya, jadi, apa sebenarnya yang membuat pahlawan sepertimu melakukan perjalanan istimewa? Ada nada bertanya dalam suaranya. Cegah dia berlarian. Sebelum tim investigasi tiba, orang-orang tidak ada di pulau itu. Dan begitu tim investigasi pergi, mereka pergi lagi. Setelah semua masalah yang dialami, mereka masih mempunyai sikap yang baik tetapi tidak melakukan apa yang mereka janjikan. Wu Heng berkata, situasinya memang cukup serius. Lebih dari 1.000 orang terdampak. Sebagai pembawa bendera, tentu saja saya harus turun tangan dan menanganinya. Lilith mengangkat alisnya, tidak menyangka masalahnya akan seserius itu. Dia mengumpulkan intelijen lagi dan bertanya, apa yang terjadi? Kapal hantu. Sudah lama beredar rumor tentang ini di pulau ini. Ceritakan padaku tentang ini. Wu Heng menceritakan kisah kapal hantu itu. Dan Lilith berkata, aku memang menerima informasi tentang kapal hantu itu. Tapi aku tidak menyangka akan seserius ini. Aku akan mengurus surat pencarian para perampok makam. Jadi jangan khawatir. Jika kau yang mengaturnya, mereka pasti tidak akan bisa kabur, kata Wu Heng sopan. Lalu bertanya, Ketua, apakah ada kabar dari tim investigasi? Lilith meliriknya. Kukira kau tak peduli dengan ini. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Ini adalah kepolosanku. Ya, Xiao Xiao mengangguk. Lilith mengambil tehnya dan menyesapnya. Sudah keluar, tunggu pengumumanmu. Kau akan jadi pemimpinnya mulai sekarang. Wu Heng bereaksi dan merasa gembira. Terima kasih, Ketua. Kembalilah dari Lilith. Wu Heng menelepon Suster Silagui dan membuat janji untuk makan malam bersamanya keesokan harinya. Saya akan tinggal di rumah pemilik pulau hari ini untuk menyelesaikan beberapa hal. Wu Heng tidak memberi tahu yang lain tentang berita tentang pemimpin yang ia dapatkan dari Lilith. Tidak akan terlambat untuk memberi tahu mereka setelah pengumuman itu keluar. Setelah makan malam, Wu Heng kembali ke ruang kerja. Xiao Xiao sedang bersama Lilith. Sementara Glenda dan Benny sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dia duduk di meja dan mengeluarkan baju besi golem yang diberikan Diaken setempat saat dia pergi. Baju zirahnya telah dibersihkan, tetapi masih tertutup oleh lapisan karat yang tebal. Namun pola pada baju zirah itu, di bagian tengahnya, adalah pola yang tampak seperti monster, dengan mata besar, mulut besar, dan taring. Pada kedua sisi terdapat pola pusaran dengan ciri khas awan dan guntur. Kelihatannya seperti pola dari sebuah mitos. Apakah ini akan diserahkan ke masyarakat Hongwen? Glenda melirik ke arahnya. Baiklah. Coba asosiasi Hongwen lihat gaya zirah negara mana ini berasal. Sepertinya saya kenal. Bab 888 Desain Gereja Baru. Jarang sekali melihat pola serumit itu digunakan pada baju zirah. Glenda setuju. Bahan baju zirahnya adalah perunggu. Dalam baju besi dan senjata modern, perunggu telah lama dihilangkan. Dan penggunaan biji besi juga telah dibagi menjadi banyak kategori seperti besi biasa, besi olahan, dan biji besi kerdil. Ini cukup membuktikan bahwa makam kapal hantu itu memiliki sejarah yang panjang. Kalau Hong Wenhui punya informasi, ayo kita tanya. Setelah mengambil beberapa foto, Wu Heng membawa sebuah kotak dan memasukkan bagian-bagian baju zirah dan beberapa pecahannya ke dalamnya. Oke, Glenda mengangguk. Baik Wu Heng maupun Glenda tidak terlalu tertarik pada sejarah. Jika ada informasi yang relevan, saya bisa melihatnya. Jika tidak, saya tidak akan menghabiskan banyak waktu seperti Hong Wenhui untuk menguraikan rahasia kuno. Namun kali ini, kapal hantu itu juga membuatnya yakin akan satu hal.
Untuk prasasti yang lebih tua, panel juga dapat menyediakan terjemahan. Jika Anda terjebak pada tahap pahlawan, membantu masyarakat Hongwen menguraikan teks kuno mungkin merupakan cara yang baik untuk pensiun. Setelah mengemas semuanya, Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Tunggu seseorang mengirimkannya ke asosiasi besok. Glenda kembali ke tempat duduknya untuk membaca, sementara Wu Heng minum teh dan memikirkan rencana selanjutnya dalam benaknya. Dapat dipastikan dari Lilith bahwa markas besar telah mengenali identitasnya sebagai pemimpin. Sisanya terserah Anda. Kantor pusat telah merilis pengumuman. Saat itu, hal itu akan diumumkan di mana-mana. Dan karena menjadi pahlawan adalah hal yang besar, banyak orang mungkin akan mengenaliku. Sayangnya ketenaran tidak lagi berguna bagiku. Saya membuka panel dan melihatnya. Iman, 21/50.000. Pada dasarnya tidak ada peningkatan selama periode ini. Di Meksiko, tampaknya tidak banyak orang yang percaya pada identitasnya sebagai seorang guru. Tampaknya fokusnya harus pada peningkatan keimanan. Setidaknya membangun gereja di Treasure Island terlebih dahulu. Cobalah untuk mengumpulkan beberapa keyakinan. Markas besar telah mengonfirmasi identitasnya sebagai pemimpin. Dan pemimpin agama seharusnya telah menerima surat yang saya tulis untuknya. Aku tidak tahu apakah itu membuatnya marah. Saat ini belum ada rencana besar di dunia zombie. Pangkalannya stabil dan para penyintas dapat menjalani hidup normal. Lagi pula, membunuh zombie biasa tidak akan membawa perbaikan apapun pada dirimu. Langkah selanjutnya adalah membudidayakan zombie tingkat tinggi. Saya tidak selalu bisa menangkap profesional tingkat tinggi dari dunia lain. Jadi saya bisa membudidayakan beberapa zombie cacat asli dan mempromosikan evolusi mereka. Setelah mencapai level 20, ia berubah menjadi kerangka saat terbunuh. Aku memikirkan rencana selanjutnya dalam benakku. Ini juga memberikan gambaran kasar tentang arahnya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Glenda di sampingnya. Lalu bertanya, "Glenda, kamu sudah membaca begitu lama. Tapi kamu masih belum mempelajari keterampilan apapun." "Aku sudah lama tidak menontonnya. Aku tidak bisa mempelajarinya, dan itu cukup membosankan," jawab Glenda langsung. Benny pun menoleh. Hantu level 20 memiliki panel yang menyatakan bahwa ia dapat mempelajari keterampilan dengan atribut yang sama. Glenda membaca buku cukup lama tetapi tetap tidak mempelajari keterampilan apapun. Benny juga mencapai level 20. Tetapi tidak terlalu memperhatikannya. "Kamu tidak akan terpengaruh oleh Xiao Xiao, kan?" tanya Wu Heng penasaran. Glenda berkata, "Aku sudah memikirkannya. Keahlianmu tidak akan terlalu membantu efektivitas tempur kita. Sekalipun kita bisa mempelajarinya, cara kita membunuh target tetap akan melalui penguasaan." Wu Heng melirik orang lain dan berpikir apa yang dikatakannya masuk akal. Anda tidak dapat mengharapkan hantu itu terbang dan melepaskan sihir pembengkok tulang atau sinar pelemah pada lawan. Jika target berlevel rendah, cukup rebut dan patahkan lehernya. Lawan juga berlevel 20. Jadi skill ini kurang berguna bagi target dan malah akan mengungkap jejakmu. "Tunggu sampai aku mengumpulkan keterampilan tingkat tinggi," kata Wu Heng. Glenda berkata, "Kalau kamu punya banyak waktu, kenapa tidak mengumpulkan beberapa ritual untuk meningkatkan kemampuanmu? Semua ritual itu akan lebih berguna daripada kemampuanmu." Wu Heng tercengang dengan apa yang dikatakan pihak lain. Upacara itu memang lebih mudah diperbaiki. Selain itu, banyak efek yang lebih cocok untuk hantu. "Tunggu aku mengumpulkan bahan-bahannya," kata Wu Heng. Glenda tidak berkata apa-apa lagi padanya dan kembali menatap buku itu. Wu Heng melirik langit di luar jendela dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi, setelah sarapan, Wu Heng duduk di ruang tamu dan menunggu sebentar. Sanara, dengan rambut panjangnya diikat, berjalan perlahan turun dari lantai atas. Sepatu bot tinggi, celana panjang ketat dengan ujung celana dimasukkan ke dalam sepatu bot, lapisan dalam hitam, dan tudung coklat dengan jubah di bagian luar. Berbeda dengan wanita bangsawan di masa lalu, hari ini dia tampak seperti seorang penjaga hutan yang sedang melakukan misi pengintaian. "Ayo berangkat," kata Sanara langsung setelah turun. Keduanya sepakat untuk pergi ke gereja hari ini untuk melihat dekorasinya.
Mereka tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini dan hanya dapat membuat perubahan seiring berjalannya waktu dan memperbaikinya secara bertahap. Mengapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Wu Heng berdiri dan mengikutinya keluar. Ini lebih praktis untuk pergi ke lokasi konstruksi. Jelas Sanara. Lalu bertanya, kenapa? Kelihatannya kurang bagus. Kelihatannya bagus. Tapi agak berbeda dari sebelumnya. Cukup segar, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanela memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku akan memakainya untukmu malam ini. Ayo kita pergi dulu agar yang lain tidak menunggu terlalu lama. Keduanya naik kereta dan menuju ke gereja. Sampai ke area pusat, di luar gereja, desainer kurcaci Treasure Island sedang menunggu bersama sejumlah orang. Melihat Wu Heng dan Sanara turun dari kereta, dia segera melangkah maju dan memberi hormat, Tuan Pulau, Nyonya Sanara. Wu Heng bersenandung, dan Sanara bertanya, bagaimana perkembangannya? Semuanya berjalan lancar. Setelah rencananya selesai, material yang tersisa bisa dibawa masuk. Jawab si desainer kerdil itu segera. Sanara mengangguk dan melanjutkan. Ini gambar desainnya. Tunjukkan pada Wu Heng. Ini. Desainer itu mengeluarkan cetak birunya dan segera meletakkannya di depan Wu Heng. Kemudian, ia mulai membandingkan gambar desain dan menjelaskan rencana, serta efek setiap lokasi di lokasi. Gerbang, jendela, dan bagian atas koridor semuanya dirancang khusus. Berbeda dengan lengkungan setengah lingkaran bangunan Vatikan, gereja-gereja di sini menggunakan lengkungan runcing, yang tampaknya memiliki kesan vertikalitas yang lebih kuat. Jenis kolom tersusun dari beberapa kolom tipis, yang tampak lebih indah dan memiliki kesan garis-garis. Selain itu, terdapat lukisan kaca patri yang menggambarkan para pemuda sedang memperbaiki mesin-mesin aneh dan mengusir bajak laut. Garis-garisnya indah, dan pola ukiran tanaman merambat dan bunga sering muncul di bangunan-bangunan peri kayu. Mereka bersatu membentuk gereja Treasure Island di depan kita. Wu Heng mendengarkan penjelasan desainer kurcaci itu dan mengamatinya dari dalam keluar. Garis-garis yang terus muncul dan kesan vertikal yang menjulang setinggi mungkin memberikan kesan stabilitas dan keagungan pada seluruh aula. Elemen peri kayu yang dipadukan dalam detailnya menghadirkan sedikit vitalitas, membuat bangunan tersebut tidak terlalu suram. Ini sesuai dengan gaya yang diusulkan oleh Wu Heng dan Sanara, yang profesional namun tidak menindas. Demikian pula, dapat dilihat bahwa banyak desain yang berbeda dari tahta suci, membuat perbedaan antara keduanya dapat dibedakan dengan jelas. Bagaimana? Tanya Sanara dari samping. Bagus sekali, kata Wu Heng. Mendengar ini, beberapa desainer di dekatnya menghela napas lega. Rancangan desain gereja telah direvisi berkali-kali, dan kini telah direnovasi hingga mencapai kondisi saat ini. Jika Anda masih belum puas, akan semakin merepotkan. Bagus, kalau bentuk dan gayanya sudah bagus, biarkan mereka melanjutkannya agar kita bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Lanjut Sanara. Bagus. Sanela mengangguk dan melanjutkan memberi instruksi kepada desainer di sampingnya. Lalu bertanya, ayo kita masukkan semua bahan selanjutnya ke pabrik. Desainer kurcaci itu setuju. Sanara terus bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisanya? Akan selesai dalam 5-7 hari, kata desainer kurcaci itu langsung. Atur seseorang untuk mengawasinya lebih ketat. Ya, setelah mengunjungi gereja, Wu Heng mampir ke asosiasi dan menyerahkan kotak kayu yang telah dikemas tadi malam kepada mereka. Dikirim langsung ke Hong Wenhui kantor pusat. Keluar lagi dan kembali dengan kereta bersama Sanara. Di dalam kereta, Sanela berkata, surat yang kutulis untuk Dewan Tetua seharusnya sudah sampai. Aku penasaran bagaimana sikap mereka. Sebelumnya, perwakilan peri kayu datang ke rumah pemilik pulau untuk menanyakan tentang pulau harta karun Sanara dan tahta suci. Sanara menulis surat kepada Dewan Tetua, di mana dia menyebutkan Wu Heng menjadi pahlawan. Jangan khawatir, hasilnya pasti bagus, kata Wu Heng sambil tersenyum. Sanara menatapnya dan berkata dengan santai, aku khawatir jika aku memberitahu mereka bahwa kau telah menjadi pahlawan, mereka tidak akan percaya. Mereka belum pernah melihatmu, dan yang mereka dengar hanyalah informasi yang dikirim kembali. Apa yang tidak bisa dipercaya?
Pengumuman asosiasi akan keluar dalam beberapa hari, kata Wu Heng dengan tenang. Sanela mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, apakah hasilnya sudah keluar? Wu Heng memberi isyarat agar Lilith merendahkan suaranya. Lalu berkata, pemimpin Lilith berkata bahwa aku telah menjadi pemimpin markas. Pengumumannya telah disebarkan ke semua tempat. Para tetua akan membahasnya selama beberapa hari. Dan kurasa mereka akan menerima pengumumannya dari asosiasi. Sanara tersenyum dan berkata, aku menantikan ekspresi guild lain setelah mereka melihat pengumuman itu. Mereka sudah menyerah pada seorang pahlawan hanya karena sebuah peringatan. Aku takut mereka akan tersadar dan menamparkan wajah mereka sendiri. Itu bukan salah mereka. Vatikan punya kekuatan pencegah yang besar. Wu Heng tidak terlalu peduli dengan kamar dagang lainnya. Ancaman tahta suci memang ada, terutama bagi kamar dagang biasa. Tanpa dukungan negara dan ras, tahta suci dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sanela sedikit terkejut dan melangkah maju untuk mencubit wajahnya. Aku tidak menyangka kau punya sikap heroik seperti itu. Apa yang kau bicarakan? Aku selalu sangat murah hati. Kereta itu kembali ke rumah pemilik pulau. Sanara pergi ke tempat latihan untuk berlatih dengan para pelayan. Dan Wu Heng langsung naik ke atas menuju ruang belajar. Biarkan Benny memanggil Xiao Xiao kembali dan kemudian pergi ke dunia zombie. Keluar dari gerbang, dunia lainnya masih penjara kota Xinfu. Xiao Xiao, pergi dan lihat apakah ada zombie yang sudah mencapai level 20. Wu Heng melepaskan hantu itu dan berkata langsung, oke. Xiao Xiao setuju dan terbang menuju sel bersama Benny. Wu Heng berjalan ke kamera pengintai dan memeriksa situasi pengawasan di seluruh penjara. Penjara kota Xinfu seharusnya menjadi yang paling normal di antara semua pangkalan. Itu masih tata letak pertahanan aslinya, dengan berbagai kerangka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Glenda bertanya dari samping, mengapa artefak itu tidak bereaksi ketika tim investigasi bertanya kepadamu tentang eksperimen nekromansi? Wu Heng juga memikirkan pertanyaan ini setelah insiden itu selesai. Dia menjawab, kurasa ada beberapa kemungkinan. Pertama, dunia zombie berbeda dari dunia lain. Jadi efek benda-benda sihirnya terbatas. Kedua, budidaya zombie bukan bagian dari eksperimen mayat hidup. Ketiga, setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Ketiga, saya yakin benda ajaib itu tidak berfungsi saat itu. Dan efek sampingnya adalah penggunanya secara sukarela mengungkapkan rahasia mereka. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui apakah benda ajaib itu berfungsi. Mata Glenda sedikit menyipit. Jadi, menurutmu kemungkinan ketiga yang paling mungkin. Lalu kenapa tidak berhasil? Poin ketiga adalah apa yang paling banyak dibicarakan Wu Heng. Dan dia jelas lebih condong ke pernyataan ini. Wu Heng menjelaskan. Ingatkan saat kita pertama kali tiba di Pulau Harta Karun dan aku masih menjadi wakil Diaken. Seorang inspektur datang ke pulau itu dan menginterogasiku menggunakan boneka ketulusan. Benda ajaib itu tidak berfungsi saat itu. Ya, aku lupa soal ini. Glenda pun mengingatnya. Ketika inspektur itu datang ke pulau itu, dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan aneh. Bukannya tidak berpengaruh. Tapi gangguan mental dari benda aneh itu diblokir oleh Strengthened Will yang terbangun. Memperkuat tekad adalah kemampuan pasif yang diperoleh Wu Heng saat ia mengambil inti mayat di kota Batu Hitam. Kali ini, Wu Heng percaya bahwa kemampuan inilah yang menghalangi pengaruh benda aneh itu. Setelah itu, kamu tidak akan takut lagi ditanyai oleh asosiasi, kata Glenda sambil berpikir. Wu Heng memiliki terlalu banyak rahasia. Dan benda aneh ini tidak berpengaruh apapun. Benda ini terlalu penting baginya. Aku pahlawan. Aku takut dia akan bertanya. Jadi aku hanya ingin menghadapinya di depan kedua belah pihak, kata Wu Heng dengan nada tidak yakin. Hancurkan saja. Sementara keduanya berbicara, Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali. Xiao Xiao berkata dengan gembira, Paman, zombie di kamar 203 level 20. Kita bisa membunuhnya. Selalu terasa aneh ketika kata-kata ini keluar dari mulut seorang anak. Namun zombie lain telah mencapai level 20, yang memang merupakan hal baik bagi Wu Heng. Ayo, kita ubah zombie-zombie itu dulu. Wu Heng berdiri dan memimpin para hantu ke area penjara. Sel 203, zombie itu berubah menjadi mayat.
dan perbudakan tulang dilepaskan. Sebuah kerangka perlahan berdiri dari tanah. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan juga memiliki sayap di punggungnya. Penjaga roh level 20. Atribut, konstitusi 45. Kekuatan 47. Kelincahan 51. Kecerdasan 38. Persepsi 65. Karisma 12. Fitur, kerangka berongga. Terbang. Jiwa tingkat tinggi. Prestasi, aberasi biologis. Aberasi konstitusi. Spesialisasi busur berat Grandmaster, spesialisasi busur, Master, spesialisasi zirah kulit, Master. Keahlian, pengawas. Bidikan mematikan. Penjaga, dapat menjaga dan memberi tahu lokasi tertentu. Bidikan mematikan. Setelah membidik, serangan menjadi lebih mematikan. Menyerang titik lemah dan titik fatal target. Kali ini kerangka itu pun memperlihatkan pekerjaannya, yaitu seorang penjaga. Dari segi karakteristik profesional, garda mirip dengan Ranger, dan senjata mereka cenderung berupa busur dan panah. Perbedaannya adalah garda pandai menjaga lokasi-lokasi tertentu. Selain itu, di area yang dipertahankan, target dapat dideteksi dan diserang pada gangguan sekecil apapun. Sebenarnya tidak buruk. Aku akan lihat di mana aku akan ditugaskan di pulau itu dan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Temukan inti mayat yang jatuh dan masukkan ke dalam cincin luar angkasa. Wu Heng bertanya. Xiao Xiao. Siapa namanya? Mata Xing Xing. Yang berikutnya aku rencanakan untuk dipanggil Mengguo. Kata Xiao Xiao terbang mendekat. Wu Heng menggaruk wajahnya. Nama pelayan mayat hidup itu semakin menggemaskan. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Mata Bintang. Keluarlah bersamaku. Wu Heng berjalan keluar bersama kerangka itu. Kemudian biarkan kerangka yang menjaga luar masuk ke dalam sel untuk membersihkannya. Ia kembali ke ruang pemantauan dan menyerahkan peralatan asli kepada Star Eyes. Setelah semuanya terpasang, ia membuka kembali pintu dan masuk. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng keluar dengan kerangka itu dan menugaskan tugas menjaga rumah penguasa pulau kepada Mata Bintang, yang baru bergabung. Ini juga menambah perlindungan bagi rumah pemilik pulau. Jika nanti ada kebutuhan tempat lain, kita bisa mengaturnya nanti. Wu Heng mengucapkan selamat tinggal kepada para pelayan dan menggunakan teleportasi untuk pergi. Detik berikutnya, dia muncul di kediaman Dia Ken. Begitu dia memasuki gedung, Silagui menghampirinya dengan gembira, menggenggam lengannya, dan berkata dengan nada agak mencela, "Bukankah kamu bilang akan datang untuk makan malam saat kamu kembali? Aku harus menulis laporan sekembalinya. Aku juga mendapatkan beberapa pola baju zirah dari pemakaman. Aku perlu merapikannya dan melaporkannya ke masyarakat Hongwen." Wu Heng menjelaskan kepada pihak lain. Makam di kapal hantu itu aneh. Silagui juga tertarik. Wu Heng duduk di sofa, mengeluarkan foto-foto yang diambilnya dengan ponselnya, dan menunjukkannya padanya satu persatu. Silagui memperhatikan dengan serius. Sementara Wu Heng merangkul bahunya, memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan menempelkannya ke dadanya. Peri berambut pirang dan bertelinga runcing itu juga terbiasa dengan gerakan-gerakan kecil ini. Ia bersandar pada orang itu dan terus menatap ponselnya. Pada saat ini, si Yali juga keluar dari dapur, melirik kedua orang yang sedang berpelukan, dan berkata, "Waktunya makan." Wu Heng berjalan mendekat dan duduk di meja makan. "Di mana koki yang sudah kusiapkan untukmu?" Kedua saudari itu duduk di kedua sisi, satu di kiri dan satu di kanan. Si Yali berkata, "Aku akan membuatkan beberapa hidangan untukmu. Biasanya sudah matang." "Itu hebat." Wu Heng tersenyum. Si Yali bertanya, "Apakah kamu akan kembali malam ini?" "Aku tidak akan kembali." Kota Rentam, di aula yang luas dan terang. Wen Manxia sedang duduk di sofa mengenakan mantel. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar di pintu, dan pelayan itu masuk bersama dua sosok. Salah satunya tingginya, hampir 3 meter, mengenakan baju zirah tebal, memegang pedang dua tangan, dan di balik helm logamnya yang ketat, api jiwa biru samar terlihat. Pria lainnya tingginya sekitar 1,7 meter, membungkuk, dan mengenakan jubah tebal. "Saya, pengrajin Pulau Harta Karun, Kostas, memberi salam kepada Tuan Kota Wen Manta." Sosok yang membungkuk itu sedikit membungkuk,
dan suaranya terdengar sangat serak. Mata Wen Manxia berbinar. Lalu ia segera berdiri dan berkata dengan antusias, "Tuan Kostas, Anda akhirnya tiba." Terlepas dari kenyataan bahwa ia berasal dari Treasure Island atau bahwa ia seorang ahli mesin tingkat tinggi, ia pantas mendapatkan antusiasmenya. Kostas berdiri dan berkata, "Tuan Wen Manxia, ini telepon yang diminta oleh kepala pulau untuk Anda. Katanya Anda bisa menggunakannya. Ini namanya Guogai, seorang pelayan kerangka tingkat tinggi yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Anda." Wen Manxia menoleh ke samping dan melihat kerangka luar biasa tinggi yang mengenakan baju besi berat. Dia berbalik dan menatap keranmu yang telah melindunginya. Dia menerima telepon yang diberikan kepadanya dan berkata, "Tuan Kostas, silakan masuk. Saya akan meminta seseorang menyiapkan makan malam untuk Anda." "Kau terlalu sopan, Tuan. Aku sudah berubah menjadi ghoul," lanjut Kostas dengan tenang. "Jika kau berkenan, Tuan, bisakah kau memberitahuku lokasi dan kebutuhan pembangkit listrik yang perlu kita bangun?" "Baiklah. Silakan masuk." Bab 889.200 ton emas. Ikuti Wen Manxia ke ruang tamu. Kostas memandangi dekorasi seluruh bangunan. Lukisan-lukisan peri, patung-patung kurcaci, vas-vas manusia. Dalam keadaan normal, benda-benda ini tidak akan muncul di kota terpencil di kaki kita ini. Bahkan dikatakan bahwa para elf dan kurcaci pun tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan mereka. Dari barang-barang mewah yang dimiliki ras tersebut, terlihat bahwa pemilik pulau menyukai tuan kota wanita di depannya. Tentu saja, pemilik pulau juga menyebutkannya ketika dia datang ke sini, dan penguasa kota di depannya juga menandatangani kontrak dengannya. Adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah duduk, Wen Manxia meminta seseorang membawa peta dan membentangkannya di meja kopi di antara mereka. "Pak Kostas, mulai dari kota ini, kita perlu membangun pembangkit listrik." Kostas melirik ke bawah dan melihat bahwa angkanya memang cukup tinggi. Ia bertanya, "Tuan Kota, berapa permintaan listriknya?" "Saat ini, pasokan utamanya untuk lampu jalan dan pembangunan beberapa tambang di sekitarnya," jawab Wen Manxia. Kostas mengangguk. "Baiklah, aku bisa berangkat besok dan pergi ke kota pertama untuk melihatnya. Jika tidak ada masalah, aku akan mulai merencanakan. Ketika saatnya tiba, kita akan membutuhkan bangunan dan aksesori magis yang sesuai, dan kita akan meminta penguasa kota untuk mengaturnya. Bangunan sihir adalah titik lemah kota Lentam. Aku akan mengatur seseorang untuk pergi ke konsorsium lambang ular untuk memesan. Tolong buat gambar di sisimu sedetail mungkin." Wen Manxia langsung setuju. Kota Rentam memiliki pengalaman dalam membangun pembangkit listrik, dan sejak terakhir kali pemimpin konsorsium lambang ular lewat di sini, hubungan antara kedua pihak menjadi lebih bersahabat. Banyak pesanan di kota Rentam mulai dilakukan melalui konsorsium lambang ular, dan kerjasama antara kedua pihak relatif lancar. "Jangan khawatir, gambarnya akan digambar sesuai standar," kata Kostas. Keduanya sangat sopan. Ketika berbicara satu sama lain, mereka juga menggunakan gelar yang sopan. Wen Manxia tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, aku akan menyiapkan kereta dan pengawal untuk mengantarmu ke sana besok." "Bisa, kita telah selesai membicarakan hal-hal utama." Keduanya terus mengobrol tentang Treasure Island. Wen Manxia sangat merindukan Pulau Harta Karun karena cuaca di sana bagus. Banyak lomba yang diikuti, suasananya ramai, dan yang paling penting, dia bisa bersama Wu Heng. Tetapi anak itu sekarang masih kecil, dan meskipun itu adalah kereta hantu, perjalanan beberapa hari merupakan beban bagi bayi itu. Kostas tidak tahu banyak tentang Treasure Island. Ia lebih fokus pada pekerjaannya. Setelah tiba di Treasure Island, ia jarang keluar untuk ikut bersenang-senang. Ketika dia sedang berbicara, pembantu itu turun dan berkata dengan lembut, "Nyonya, nona muda sudah bangun dan pasti lapar." Wen Manxia menatap Kostas dan berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, anak itu masih kecil dan sangat manja." Kostas tiba-tiba menyadari, tak heran jika pemilik pulau itu lebih memihak pihak lain. Ternyata dia sudah punya anak. Dia pun berdiri dengan kooperatif dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Tuan Kota. Kalau ada pertanyaan,
Kita bisa saling menghubungi lewat telepon. Oke, Wen Manxia mengangguk dan berkata kepada pelayan itu, antar Tuan Kostas ke akomodasi yang telah diatur. Tuan Kostas, silakan ke sini. Pelayan itu mengantarnya pergi. Kostas mengangguk dan mengikuti pelayan itu keluar. Beberapa mekanik kerangka lainnya masih berdiri di halaman. Di bawah bimbingan Kostas, kami pergi bersama ke akomodasi yang telah disiapkan. Pergi dan bawa anak itu turun, kata Wen Mansa kepada pembantu itu. Pelayan itu naik ke atas dan membawa anak itu turun. Wen Manxia membuka pakaiannya dan memberi makan anak itu sambil memperhatikan kerangka tinggi yang telah ditugaskan kepadanya. Ukuran tubuhnya mendekati orc yang kekar, dan lapisan pelindungnya telah dirawat secara khusus, dengan sayap seperti serangga terlihat di bagian belakang. Apakah ini juga balapan dari Treasure Island? Belum pernah mendengarnya. Mulai sekarang, kamu akan tetap di sisiku dan bertanggung jawab menjagaku tetap aman. Skeleton Potlit berjalan di belakangnya dan berdiri di samping. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng kembali dari saudara peri dan hanya duduk di ruang tamu sebentar. Telepon satelit berdering dan ide penelepon menunjukkan bahwa peneleponnya adalah Wen Manxia. Tampaknya pengrajin Kostas telah tiba di kota Rentam. Kecepatannya masih relatif cepat. Setelah menjawab telepon, suara Wen Manxia yang tidak yakin terdengar dari ujung sana. Tuan. Baiklah. Kostas ada di sini, kata Wu Heng. Saya tiba kemarin sore. Semoga tidak mengganggu istirahatmu, kata Wen Manxia sambil tersenyum. Kau membuatnya terdengar seperti aku selalu tidur, balas Wu Heng. Apa Mini, Weiyer, dan yang lainnya tidak mengganggumu setiap hari? Pasti sangat melelahkan, canda Wen Manxia. Wu Heng membalas. Ayolah, mereka bilang kau orang yang paling bergantung. Saya berpikir dalam hati, sekarang pembantu di rumah ini bukan hanya beberapa orang saja. Ada elf dan elf kayu di dalam dan di luar. Tetapi setelah menjadi pahlawan, tubuh dapat dipulihkan meskipun rusak, sehingga konsumsi dalam aspek ini minimal. Siapa bilang, aku mencintai mereka dengan sia-sia? Wen Manxia tampaknya telah kembali menjadi saudara ipar geng itu. Wu Heng berkata, jangan membuat masalah lagi. Apa kau sudah menjelaskan semuanya? Kita sudah membahasnya. Sebelum meneleponmu, Tuan Kostas sudah naik kereta ke kota pertama untuk investigasi lapangan. Beliau akan mengirimkan rencananya nanti, dan aku akan bekerja sama, kata Wen Manxia serius. Faktanya, sebagian besar kota tidak selalu membutuhkan listrik, namun keuntungan dari pembangkit listrik juga jelas. Tungku api menyediakan energi panas untuk diubah menjadi listrik. Setelah dibangun, pada dasarnya tidak ada biaya tambahan. Tungku ini tidak perlu mengonsumsi bahan bakar seperti pembangkit listrik termal modern, dan tidak mudah rusak. Listrik yang dikonversi dapat memperpanjang waktu aktivitas penduduk, meningkatkan konsumsi perkotaan, dan mengembangkan sumber daya di sekitarnya. Nantinya, Wu Heng juga berencana menyediakan penerangan rumah bagi warga. Tentu saja, pabrik bola lampu harus dibangun terlebih dahulu. Wu Heng berkata, diskusikan saja dan atur seseorang untuk melindungi Kostas. Dia satu-satunya ahli seni tingkat tinggi yang kita miliki. Kami telah mengatur orang-orang untuk memberikan perlindungan. Dan saya juga akan memperhatikan masalah ini, jawab Wen Manxia. Selama Anda tidak memberitahu semua orang bahwa Anda dikirim oleh Treasure Island dan tetap bersikap rendah hati, Anda tidak akan menarik perhatian. Setelah menjelaskan ini, Wu Heng melanjutkan. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kota Rentam baru-baru ini? Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata, tidak ada yang serius. Hanya informasi bahwa pangeran telah mengatur agar beberapa orang lagi memasuki kota. Karena konflik antara dirinya dan Tahta Suci, pemimpin agama tersebut langsung kembali ke markas besar sambil menyelidiki urusan kerajaan Yeko. Pangeran tertua mulai membuat beberapa gerakan besar dan kecil lagi. Tanpa menunggu Wu Heng berbicara, Wen Manxia melanjutkan. Saya berencana memberikan salah satu tengkorak yang Anda berikan kepada Natalia untuk melindungi keselamatannya. Natalia adalah putri dari pangeran kedua. Ia menggunakan topeng pemberian Wu Heng untuk memerankan pangeran kedua. Digunakan untuk menstabilkan keseimbangan kekuatan antara kota Rentam dan pangeran kedua. Jika pangeran kedua meninggal di kota Rentam, itu juga akan membahayakan sikap kedua belah pihak saat ini.
Tentu saja. Kamu bisa mengirim satu. Wu Heng setuju. Wen Manxia melanjutkan. Siapa yang lebih kuat? Keranmu atau tutup panci baru ini? Wu Heng meliriknya dan berkata, yang baru itu sangat kuat. Seorang prajurit level 20. 20. Seru Wen Manxia tiba-tiba. Dia memikirkan level 18 atau 19. Tetapi tidak berani memikirkan level 20. Wu Heng berkata, jangan berteriak. Skeleton itu memang level 20. Selain menghadapi para pahlawan, musuh yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Sekarang saya ingat bahwa saya belum memberitahu Wen Manxia bahwa dia telah mencapai level 20. Tapi tak masalah. Pengumumannya akan segera dilakukan. Wen Manxia duduk di sana dengan linglung selama beberapa saat sebelum bertanya lagi. Apakah ini benar-benar level 20? Level 20. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Jangan beritahu siapapun. Oh, baiklah. Wen Manxia mengangguk tanpa sadar tanda setuju. Beberapa hal telah diatur. Wu Heng lalu bertanya, di mana putriku? Saya akan meminta seseorang untuk memeriksa apakah dia tidur, kata Wen Manxia. Tak lama kemudian, Wen Manxia berkata pelan di ujung telepon, ayah ada di seberang sana. Wu Heng mengklik panggilan video di layar dan berkata, Wen Manxia, klik tombol hijau untuk menerima. Oh, Wen Manxia mengangguk. Detik berikutnya, gambar dari kedua sisi muncul di layar. Wen Manxia membelalakkan matanya dan tanpa sadar memanggil, Guru, ini panggilan video. Kita bisa bertemu seperti ini mulai sekarang. Wu Heng menjelaskan, lalu berkata sambil tersenyum, Qin, apa kamu merindukan ayahmu? Anak itu melirik layar, lalu meringkuk dalam pelukan Wen Manxia dan mencari makanan. Wen Manxia tersenyum dan berkata, anak itu masih kecil. Makan lebih penting daripada apapun. Setelah berkata demikian, ia mulai memberi makan anak itu. Karena anak itu mengabaikannya, Wu Heng hanya memperkenalkan panggilan video kepada Wen Manxia. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian menutup telepon. Aku bangkit dan keluar dari kamar. Sesampainya di tangga, ku dengar pelayan mini memanggil suster Wen Manxia. Baru saja selesai berbicara sendiri di telepon. Lalu saya pergi berbicara dengan Mini dan yang lainnya. Berdiri di tangga, aku melihat ke bawah, naik ke atas dan masuk ke ruang belajar. Di dalam ruang belajar, ketiga hantu itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Wu Heng berkata, ayo pergi dan melihat dunia zombie. Oke, Glenda dan Benny merangkak ke dalam mayat itu. Xiao Xiao berkata, Paman, apakah kita akan ke alun-alun hari ini? Apakah ada yang salah? Tanya Wu Heng. Jika kamu pergi ke sana, bawalah boneka itu bersamamu sehingga aku bisa menunjukkannya kepada ibuku, kata Xiao Xiao. Wu Heng memikirkannya dan memutuskan bahwa karena itu bukan apa-apa, dia akan berkata, baiklah. Setelah meletakkan boneka itu ke dalam cincin luar angkasa, Xiao Xiao juga masuk ke dalam tubuh. Dia membuka gerbang di samping dan langsung masuk. Keluar dari gerbang. Lepaskan hantu dan periksa level zombie lain di dalam sel. Sekarang, ada 4 kerangka level 20 di sekitarku. Sampai batas tertentu, aku merasa mereka tidak lebih buruk daripada beberapa kekuatan. Satu-satunya perbedaan adalah kerangka level 20 hanya meningkatkan kekuatan tempur, tetapi tidak dapat langsung membunuh pahlawan. Namun masih ada keuntungan dalam pertempuran. Misalnya, beberapa kerangka mengelilingi sang pahlawan, melukai atau menahan lawan, dan kemudian membunuhnya sendiri. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang mundur dari arah sel, berkata dengan penyesalan, belum ada yang mencapai level 20 kali ini. Mereka sangat lambat. Benny tersenyum dan berkata, cepat atau lambat itu akan tercapai. Kamu bisa memilih nama dulu. Benar sekali. Xiao Xiao tersenyum lagi. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi ke area pusat. Bagus sekali. Aku ingin menunjukkan boneka itu kepada ibuku, seru Xiao Xiao. Cuaca di sini telah memasuki musim dingin, dan Wu Heng menunggangi naga terbang kerangka dan terbang menuju area pusat. Sekalipun seseorang memiliki kekuatan fisik yang tinggi, angin dingin yang menggigit di langit tetap saja membuat orang merasa seperti tergores oleh pisau. Ketiga hantu itu terbang dan mengobrol, sementara Wu Heng meringkuk seperti bola, tetap diam dan meneruskan perjalanannya.
Tiba di area pusat, Wu Heng naik ke atas dan mengambil boneka itu di koridor yang kosong. Ia berkata, ketuk pintunya dulu sebelum masuk rumah. Jangan menakuti ibumu. Xiao Xiao selesai merasuki boneka itu, dan boneka itu berdiri dari tanah. Paman, kau bilang begitu seolah-olah bonekaku tidak cantik. Wu Heng berkata, orang-orang di dunia ini belum pernah melihat hal-hal seperti ini. Mereka tidak sepengetahuan kita. Tolong jaga ibumu. Xiao Xiao memiringkan kepalanya. Merasa itu masuk akal. Baiklah, aku mengerti. Sambil berkata demikian, dia berlari ke pintu kamar Zhao Yanqiu, mengetuk pintu, lalu berkata, "Bu, apakah ibu di sana?" Setelah mendengar jawaban dari dalam, Xiao Xiao memberi isyarat oke ke arah sisi ini, membuka pintu dan masuk. Melihat tidak ada teriakan di ruangan itu, Wu Heng berjalan menuju kantor Li Yahong. Dia mengetuk pintu, membukanya, dan masuk. Di kantor, Li Yahong sedang bekerja di depan komputer, dengan musik diputar melalui speaker di sebelahnya. Melihat Wu Heng masuk, mata Li Yahong berbinar. Apakah kamu bersedia keluar? Kupikir kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara sendirian. Aku merindukanmu. Jadi aku datang menemuimu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Aku akan terkejut kalau aku percaya padamu, kata Li Yahong. Lalu menoleh ke arah pembicara. Xiao Ai, pelankan suaramu. Volume pengeras suara dikurangi agar tidak memengaruhi percakapan antara dua orang. Wu Heng berkata, apakah benda ini masih bisa digunakan? Bukankah sudah kubilang terakhir kali? Kita sudah memulihkan program Xiao Ai, lalu menghubungkannya ke satelit. Dan sekarang sudah bisa digunakan seperti biasa, kata Li Yahong sambil membuatkan secangkir kopi untuknya. Sepertinya aku pernah membicarakan hal ini pada diriku sendiri. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, apakah prosedur ini sulit? Li Yahong membawakan kopi untuknya dan bertanya, kamu mau school belajar? Ku dengar itu butuh basis data, tapi seharusnya tidak sulit. Bagaimana perasaanmu? Wu Heng bertanya langsung. Coba saja, kita sudah punya personelnya. Tidak ada ruginya mengirim beberapa orang untuk belajar, kata Li Yahong langsung. Saya akan memilih beberapa kerangka dan Anda dapat mengaturnya. Oke, Li Yahong mengangguk setuju. Wu Heng menyeruput teh dari cangkirnya dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di pangkalan? Tidak apa-apa, semua orang bisa bersantai di musim dingin. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Dan pemanasnya juga cukup. Ini benar-benar tempat menginap terbaik, kata Li Yahong dengan bangga. Bahkan tempat penampungan resmi di berbagai tempat pun hampir tidak memiliki kondisi seperti pangkalan kami saat ini. Selain bertukar makanan dari sini, tidak semua tempat penampungan memiliki listrik yang cukup dan stabil. Bagus, itu membuktikan bahwa usaha kita sebelumnya tidak sia-sia. Li Yahong tersenyum, lalu menatapnya dengan serius. Apakah kau penyelamat yang diutus di akhir zaman? Banyak orang bilang begitu. Tidak perlu bersujud. Aku juga tidak berlutut. Li Yahong mencondongkan tubuh ke depan dan melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong. Seorang penyintas baru-baru ini memberikan informasi bahwa ada sejumlah besar emas yang tersimpan di brankas kota Pujiang. Tim pelopor skeleton sudah membersihkannya. Tetapi pintu brankasnya terbuat dari logam campuran itu dan memiliki berbagai macam kunci. Jadi kami tidak bisa membukanya. Gudang. Wu Heng menatapnya dengan bingung. Kami telah menjarah cukup banyak dari brankas bank. Jadi itu seharusnya bukan masalah besar. Yah, intelijen mengatakan ada lebih dari 200 ton cadangan. Sial. 200 ton. Bab 890 pengangkatan. Di masa lalu, ketika kita mengumpulkan emas, kita akan mengukurnya dalam gram atau kilogram. Kali ini, yang seberat 200 ton datang langsung. Agak mengejutkan ketika saya pertama kali mendengarnya. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Apakah akurat? Wu Heng sedikit penasaran. Li Yahong berkata, penampungan setempat menjualnya kepada kami. Awalnya mereka ingin menggunakan emas itu untuk ditukar dengan makanan. Tetapi mereka tidak bisa membuka brankasnya. Jadi mereka menjual informasinya kepada kami. Mereka menawari kami 10 kantong makanan sebagai imbalan atas informasi itu. Dan jika kami bisa mendapatkannya, kami akan membayar mereka 100 kantong.
Bahkan di akhir zaman, pintu brankas tidak dapat dibuka begitu saja. Cadangan emas beberapa ton seperti ini pada dasarnya adalah emas yang disimpan oleh negara. Kurasa bahkan peluru artileri pun tidak bisa membuka pintunya. Para penyintas yang mengetahui lokasi tersebut mendapati bahwa mereka tidak dapat memperoleh emas di dalamnya. Jadi mereka menukar informasi tersebut dengan makanan. Apakah kamu tahu lokasinya? Tanya Wu Heng. Treasure Island telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi 200 ton emas masih merupakan kekayaan yang cukup besar. Treasure Island saat ini memiliki banyak tempat untuk menghabiskan uang. Dan juga perlu mengembangkan sekte di masa mendatang. Masih perlu menyiapkan emas lebih banyak lagi. Asalkan kita setuju, mereka akan mengatur seseorang untuk mengantar kita ke sana, kata Qi Hancai. Wu Heng menyadari bahwa pihak lain juga menginginkan 10 kantong makanan. Hubungi mereka dan beritahu mereka bahwa kita setuju. Lalu tanyakan di mana lokasinya. Wu Heng langsung setuju. Baiklah. Nanti saya kerjakan. Li Yahong mengambil selembar kertas lagi dari meja dan menyerahkannya kepadanya. Sambil berkata, ini pabrik yang sedang bersiap untuk kembali beroperasi dalam beberapa bulan ke depan. Coba lihat. Apakah ada masalah? Wu Heng mengambilnya dan melihatnya. Dan menemukan banyak industri telah kembali beroperasi. Termasuk kebutuhan sehari-hari. Perlengkapan seperti pipa dan kabel air. Bahan kimia dan barang-barang terkait lainnya. Dapat dilihat bahwa rencana awalnya adalah untuk mempercepat pemulihan standar hidup modern. Wu Heng melihat lebih dekat dan merasa tidak ada yang salah. Kota Xinfu sekarang stabil dan aman. Dan produksi telah dilanjutkan. Yang juga merupakan hal yang normal. Baiklah. Kalau begitu kita akan memasukkan beberapa kerangka di sana. Oke, Li Yahong mengangguk. Keduanya duduk di ruangan dan mengobrol sebentar. Lalu pergi ke lokasi di mana kerangka itu ditempatkan. Pilih kerangka dengan kecerdasan yang relatif tinggi. Lalu biarkan Li Yahong mengaturnya untuk mempelajari pengetahuan yang sesuai. Setelah memilih tengkorak, Li Yahong membawa kerangka itu untuk mengatur pekerjaan. Dan Wu Heng kembali ke asramanya. Saya menjelaskan prinsip pengeras suara pintar kepada Glenda dan Bernie. Dan mereka berdua merasakannya ajaib. Tok-tok gelombang. Terdengar 2 kali ketukan di pintu. Dan Xiao Xiao masuk sambil mengenakan topeng dan topi. Wu Heng menatapnya dan bertanya, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Ada banyak orang di luar. Dan ibuku berpesan agar aku tidak menakut-nakuti orang lain. Kata Xiao Xiao sambil melepas maskernya. Ibumu cukup bijaksana. Wu Heng pun menyetujui pernyataan ini. Xiao Xiao bergumam. Apa yang perlu ditakutkan? Bonekaku sangat cantik. Kau benar-benar tidak punya selera. Bagi orang modern, ini tidak ada hubungannya dengan terlihat bagus atau tidak. Yang penting bonekanya berdiri. Itu sangat menakutkan. Khususnya, sepertinya adegan serupa pernah diputar dalam film horor. Apakah kamu sudah selesai berbicara dengan ibumu? Tanya Wu Heng. Setelah mengobrol sebentar, ada seseorang yang datang dari rumahnya. Jadi aku pulang duluan. Paman. Apa paman akan pulang malam ini? Kalau tidak, ayo kita makan malam bersama ibu. Xiao Xiao menoleh dan melihat ke arahku. Glenda dan Bernie juga ikut melihat. Setelah sekian lama berlalu, saya punya beberapa tebakan tentang urusan kecil yang belum selesai itu. Itu tergantung pada apa yang dipikirkan Wu Heng. Wu Heng berkata, lain kali, aku akan menyiapkan hadiah. Oke, kalau begitu, sudah sepakat. Kau tidak bisa mengingkari janjimu, kata Xiao Xiao langsung. Aku mahasiswa, dan aku tidak akan berbohong kepada anak-anak. Wu Heng menepuk dadanya. Kring-kring-kring gelombang. Telepon di saku kecilnya berdering. Dan setelah menjawabnya, dia berkata, baiklah, saya akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Xiao Xiao menoleh dan bertanya, apakah kamu akan kembali malam ini? Kalau begitu jangan kembali. Tinggallah bersama ibumu. Oke, Xiao Xiao melompat dari kursi dan berjalan menuju pintu. Sesampainya di pintu, ia berbalik dan melihat ke belakang. Ngomong-ngomong, Paman, ibuku sudah level 6. Bisakah dia menjadi kapten asosiasi? Kaptennya harus level 8. Jadi ibumu bisa menjadi pemimpin kecil di geng. Jawab Wu Heng. Bos juga baik-baik saja.
kata Xiao Xiao dan berbalik untuk pergi. Glenda menoleh dan berkata, ibunya naik level dengan sangat cepat. Mungkin profesiku lebih cocok dengan stasiun radio, kata Wu Heng sambil berpikir. Kemajuan karir berarti melakukan hal-hal yang berhubungan dengan profesi Anda. Zhao Yanqiu berprofesi sebagai penyair, dan pekerjaannya di pangkalan adalah memiliki program rutin di saluran radio. Tidak perlu tempat khusus. Anda bisa datang ke sana dan berbicara setiap hari. Mungkin aspek inilah yang memungkinkannya berkembang lebih cepat. Itu mungkin. Glenda mengangguk. Penny tersenyum dan berkata, ibu dan anak perempuannya sangat berbakat. Ngomong-ngomong, Li Yahong level berapa? Apa kamu baru saja melihatnya? Tanya Wu Heng. Penny berkata, tingkat 3. Jika saya tahu lebih awal, saya akan membiarkan mereka memilih karir mereka. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kamu harus biarkan dia jadi mekanik, kata Glenda. Anda hanya bisa memperbaiki mobil, tapi Anda tidak bisa menjadi mekanik. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu lagi. Dan Li Yahong membuka pintu dan masuk. Kedua hantu itu menghilang. Li Yahong melirik ke sekeliling ruangan dan bertanya, kamu bicara dengan siapa? Dengan Xiao Ai. Saya di sini, jawab pembicara. Wu Heng melanjutkan. Apakah kamu sudah selesai? Semuanya sudah diatur. Pangkalan intelijen akan menunggumu di Jalan Wang Hai di kota Pujiang besok. Dia akan mengantarmu ke sana nanti, kata Li Yahong. Oke. Wu Heng menggunakan ponselnya untuk mencari peta dan menemukan lokasi yang sesuai. Li Yahong melanjutkan. Apakah kamu baik-baik saja malam ini? Bagus. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mandi di sini. Li Yahong mengerjap. Wu Heng meliriknya. Dan setelah kedua hantu itu pergi, dia berkata dengan serius, pegang meja dengan kedua tangan. Ada apa gelombang? Li Yahong merasa sedikit kesal, tetapi masih memegang ujung meja dengan kedua tangannya. Wu Heng mengambil pengusir lalat di sampingnya, menamparnya, dan berkata, apakah kamu belum berlatih sama sekali? Li Yahong tampak seolah-olah ketahuan dan berkata defensif. Saya agak sibuk. Berani membantah. Lepaskan celana luarmu. Keesokan harinya, pukul 2 siang, Wu Heng tiba di kota Pujiang dengan pesawat dan kemudian membawa naga terbang kerangka ke lokasi yang disepakati. Sudah 2 tahun sejak akhir dunia. Sebagian besar penyintas berkumpul di pangkalan resmi atau pangkalan besar. Tetapi ada juga beberapa tempat perlindungan kecil yang masih bertahan hidup sendiri. Namun, lingkungan tempat tinggalnya mungkin tidak sebaik di pangkalan besar. Satu-satunya keuntungannya adalah kebebasan. Wu Heng membuka ponselnya dan memeriksa lokasi, lalu menunjuk ke bawah. Naga terbang itu menukik turun dan mendarat di tengah jalan yang kosong. Sambil membalikkan badan dari punggung naga itu, Glenda berkata, ada 3 orang di lantai bawah gedung di depan. 3 sosok terlihat samar-samar di koridor gedung itu. Benny dan Xiao Xiao segera terbang untuk memeriksa keadaan. Lalu kembali dan berkata, hanya mereka bertiga. Kami tidak menemukan penyergapan atau bahaya lainnya. Saat mereka sedang mengobrol, 3 orang di seberang juga mendekat dengan hati-hati. Setelah berjalan agak jauh, mereka berhenti dan berteriak, apakah kalian dari markas kota Xinfu? Dia terlihat turun dari Skeleton Dragon, yang saat ini hanya dimiliki oleh kota Xinfu. Wu Heng berkata, ya, wakil kepala Li telah menghubungi Anda. Setelah mengkonfirmasi identitas masing-masing, ketiga orang di seberangnya berjalan cepat. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an dengan kulit kasar. Ia mengenakan jaket bulu angsa di bagian dalam dan baju zirah kulit coklat di bagian luar, sejenis yang diproduksi oleh penyamak kulit di kota Xinfu. 2 lainnya sedikit lebih muda. Satu berusia 30-an dengan janggut, dan yang lainnya bahkan lebih muda lagi, mungkin berusia di bawah 30 tahun, dan mengenakan kacamata. Mereka semua mengenakan pakaian hangat di dalam dan baju besi kulit di luar. Dia membawa ransel besar dan dipersenjatai dengan kapak 1 tangan dan parang. Pakaian standarnya adalah pakaian tim pemulung. Pria terkemuka itu berjalan mendekat, mengulurkan tangannya dan berkata, Fu Hongyan, pemimpin markas lokal di kota Pujiang. Wang Qiang, dari pangkalan kota Xinfu. Wu Heng berjabat tangan dengan pria itu dan bertanya, di mana brankasnya? Mendengar nama Wang Qiang,
Beberapa orang mengamatinya dari atas ke bawah lagi. Siapapun yang bisa datang ke sini dengan naga, tulang pastilah pejabat tinggi di pangkalan. Tetapi saya belum pernah mendengar nama Wang Qiang. Hanya kamu, Fu Hongyan bertanya ragu. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendapatkan emas di brankas itu, tetapi gagal. Jadi mereka menjual informasi itu ke pangkalan kota Xinfu sebagai bantuan. Saya tidak menyangka hanya ada satu orang. Jadi saya berencana untuk pergi ke sana. Wu Heng berkata, saya datang untuk melihat-lihat dulu. Oh, kami datang ke sini untuk melihat pemandangannya terlebih dahulu. Ketiga orang di seberang tiba-tiba menyadari. Hampir, kata Wu Heng. Fu Hongyan melanjutkan. Kalau begitu, ayo pergi. Gudangnya ada di belakang sana. Ada beberapa zombie yang tersebar di dekat sini. Kita masih harus mengambil jalan memutar. Wu Heng tidak banyak bicara. Baiklah, ayo pergi. Tiga lainnya mengangguk dan berbalik untuk berjalan ke belakang. Jalanan dipenuhi dengan mobil-mobil bekas dan berbagai sampah. Saat mereka bergegas, Fu Hongyan juga berkata, kondisi kehidupan di sana seharusnya cukup bagus, kan? Tidak buruk, selain kurangnya internet. Situasinya tidak jauh berbeda dengan sebelum kiamat, jawab Wu Heng. Di belakangnya, pria berjanggut itu berkata, suhu di kota Xinfu jauh lebih dingin daripada di sini. Ada pemanas listrik. Tidak apa-apa, jawab Wu Heng santai. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun menunjukkan rasa iri. Pemuda berkacamata itu berkata, ya Tuhan, aku iri sekali. Kalian semua memiliki kehidupan yang hebat. Pria berkacamata itu terus bertanya. Katanya Raja Yama adalah makhluk yang bereinkarnasi, terlahir kembali sebelum kiamat. Benarkah itu? Wu Heng menoleh dan melihat. Apakah itu yang dikatakan di luar? Apalagi, dia naik ke puncak ketenaran seolah-olah dengan curang. Dia pasti makhluk yang bereinkarnasi, kata pria berkacamata itu dengan yakin. Wu Heng berkata, aku tidak tahu. Mungkin saja. Sebelum kiamat, ada banyak sekali novel fiksi ilmiah bertema kiamat. Konfigurasi standar protagonis pria adalah dilahirkan kembali dan membuat persiapan terlebih dahulu. Kalau orang lain yang meningkat pesat, dia mungkin akan curiga bahwa orang itu adalah orang yang terlahir kembali, atau punya sistem pemberian tugas. Beberapa orang berjalan agak jauh. Fu Hongyan, yang berada di depan, berhenti dan berbisik. Ada zombie di depan. Mereka pasti berkeliaran di sini. Jika kita mendongak, tampaklah gedung kantor bank sentral di hadapan kita. Di pinggir jalan di luar gedung, 4 zombie berjalan sempoyongan ke sana kemari. Setelah mereka bersembunyi, Fu Hongyan menjelaskan, pasukan kerangkamu telah menyerbu, tetapi masih ada beberapa zombie yang tersisa. Seharusnya tidak ada zombie lain di sekitar sini. Ayo kita masing-masing ambil satu dan bunuh mereka langsung, kata orang di belakang. Oke, saudara Wang Qiang, tolong tunggu sebentar. Ayo kita bersihkan zombie-zombie itu sebelum kita masuk, kata Fu Hongyan. Wu Heng mengangguk, dan mereka bertiga membungkuk dan bergegas keluar. Fu Hongyan adalah yang pertama terkena. Kulitnya yang terbuka memerah dan otot-ototnya semakin menonjol. Mutan tipe kekuatan, engah gelombang. Kapak perang di tangannya langsung mengenai kepala lawan. Dua lainnya juga dengan cepat membunuh zombie yang tersisa setelah zombie terakhir jatuh. Tabrakan gelombang. Tiba-tiba, 4 zombie menerobos kaca dari lantai atas dan menerkam orang-orang. Sialan, kamu sok banget. Fu Hongyan mengumpat dalam hati. Jika Anda tergores atau digigit, tamatlah riwayat Anda. Desir-desir gelombang. Terdengar suara udara pecah. Dan 4 batu melesat datang, mengenai kepala ke-4 zombie dengan tepat dan melemparkan mereka ke belakang. Fu Hongyan memimpin anak buahnya untuk segera pergi dan menghabisi kepala zombie itu. Kemudian dia menatap Wu Heng yang berjalan mendekat dan berkata, terima kasih. Wu Heng berkata, tidak apa-apa, tidak ada zombie di dalam. Di mana brankasnya? Lewat sini. Fu Hongyan memimpin jalan, masuk ke gedung bank sentral, lalu berjalan menuju ruang bawah tanah. Setelah melewati beberapa pintu pertama, Anda akan mencapai gerbang logam bundar terakhir. Ada emas batangan di dalamnya, kata Fu Hongyan. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada mereka bertiga, saya perlu mengambil beberapa foto dan melakukan riset.
Silakan tunggu saya di pintu. Fu Hongyan dan yang lainnya mengangkat alis dan mengangguk. Oke, hubungi kami jika ada bahaya. Mereka bertiga langsung berjalan keluar. Sosok kecil juga muncul. Paman, benar-benar banyak emas di sana. Glenda dan Bernie juga terkejut. Semuanya runtuh menjadi gunung. 200 ton, kata Wu Heng sambil mengeluarkan kunci perunggu. Menemukan lubang kunci di depan pintu logam putih keperakan yang tersegel. Memasukkannya, memutarnya perlahan, dan perlahan membuka pintu setebal dinding itu. Ketika kuncinya ditarik keluar, tirai cahaya yang menghubungkan ke dunia lain menghilang, memperlihatkan brankas di dalamnya. Batu bata emas ditumpuk rapi pada deretan rak logam. Wu Heng melihatnya sekilas dan dengan santai meletakkan batu bata emas dan rak lemari ke dalam ruang penyimpanan. Setelah semuanya terkumpul, Wu Heng melihat ke arah gerbang. Setelah memastikan tidak mungkin melepaskannya dan tidak ada gunanya melakukannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Setelah keluar dari gerbang, Fu Hongyan dan yang lainnya berdiri di luar sambil mengobrol. Melihat Wu Heng keluar, dia berkata, "Sudah selesai. Cepat sekali. Sudah selesai. Ayo kembali." Wu Heng berjalan keluar, dan ketiganya mengikutinya. Fu Hongyan berkata, "Tinggallah di markas kami semalam dulu. Kalian yang lain bisa datang besok dan kami akan mencari solusinya." Wu Heng berkata, "Tidak perlu. Aku akan kembali dulu. Kamu bisa langsung menghubungi Li Yahong untuk mengambil sisa makanannya." Langsung saja. Ya, kau yang punya keputusan akhir. Pria berkacamata itu menatapnya. "Aku akan bicara dengan wakil ketua. Aku tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia," kata Wu Heng sambil tersenyum. Bagus. Berjalan keluar dari gerbang gedung, Wu Heng berdiri di tengah jalan, melambai ke langit, dan naga tulang itu jatuh. Sambil menunggangi punggung naga tulang, dia berkata, "Selamat tinggal." Melihat pihak lain benar-benar hendak pergi, Fu Hongyan tidak berniat menghentikannya dan melambaikan tangannya. "Selamat tinggal." Naga tulang itu terbang ke langit dan menghilang. Tetapi ketiga orang itu tetap berdiri di sana. "Ada apa dengannya?" tanya anak bungsu dari ketiganya. Sepertinya mereka merasa benar-benar tidak mungkin untuk membukanya. Jadi mereka membiarkannya begitu saja, kata orang lainnya. Fu Hongyan melihat ke arah hilangnya mereka dan berkata, "Ayo kembali dan lihat." Mereka bertiga berjalan cepat kembali ke bank dan memasuki brankas. Begitu saya masuk, saya melihat pintu logam terbuka dan brankas kosong. Sial, sudah kosong. Pencurinya, di mana dia menaruh barang-barang itu? Aku tidak melihatnya. Di dalamnya kosong. Pria berkacamata itu berpikir sejenak dan berkata, "Orang bilang pemimpin mereka punya kemampuan spasial. Mungkinkah orang itu sekarang?" Dua orang lainnya juga membelalakkan matanya. Peri kayu. Ruang Dewan Tetua. Duduk mengelilingi meja kayu bundar adalah 5 tetua peri kayu dari suku tersebut. Tema pertemuan ini masih peringatan tahta suci kepada Kamar Dagang Bunga Bintang. Para peri kayu sudah lama tidak memiliki pahlawan, dan kekuatan ras mereka terus menurun seiring waktu. Di tahun-tahun awal, mereka masih mencurahkan seluruh sumber daya mereka untuk membina para pahlawan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan para profesional level 18 pun mulai bermunculan. Tahun ini, Starflower dan Treasure Island mulai bekerja sama erat, dan kerugian yang dialami suku tersebut selama bertahun-tahun mulai membaik. Namun saat ini, peringatan dari tahta suci masih membuat semua orang merasa tertekan. Jadi, rapat hari ini masih tentang Kamar Dagang dan Treasure Island. Tetua perempuan yang duduk di kursi ketiga berbicara dengan lembut. "Ini ada hubungannya dengan masalah ini," kata Tetua Agung. Salah satu tetua mendesah pelan dan berkata, "Meskipun sayang, Pulau Harta Karun dan Tahta Suci masih tak tertandingi. Kita bisa meminta Sanara dan Wu Heng untuk mencoba menyelesaikan perintah selanjutnya selama 2 putaran ini, dan melupakannya nanti." Tetua lain berkata, "Wu Heng bukan orang bodoh. Kenapa dia melakukan ini? Kalau dia mau mengakhiri transaksi, ada hukumannya di perjanjian. Biarkan Sanela bicara." Tok-tok gelombang. Pemimpin sesepuh itu mengetuk meja pelan, mendongak, dan berkata, "Dengarkan aku dulu." Semua orang terdiam, dan Tetua Agung berkata perlahan, "Sanela telah mengirimkan surat baru.
Surat itu menyebutkan sesuatu yang mungkin perlu dibahas. Ada apa? Tetua Agung, katakan saja padaku, kata tetua perempuan itu. Sang tetua agung tidak merahasiakan topik tersebut dan berkata langsung. Surat itu hanya menyebutkan satu hal, Wu Heng menjadi pahlawan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menatap ke arah tetua agung. Setelah hening cukup lama, seseorang berkata, menarik. Apa Sanela sudah sebegitu terobsesinya dengan anak itu? Berani-beraninya dia mengatakan hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Tetua lain berkata, Sanela telah memimpin Bunga Bintang selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengarang hal seperti itu? Apakah kamu percaya Wu Heng telah menjadi pahlawan? Pihak lain tiba-tiba terdiam dan berhenti berbicara. Para peri kayu dengan hati-hati menyelidiki informasi Wu Heng, terus berhubungan dengannya, dan mengizinkan Sanara menghubunginya dengan bebas. Saya juga menghargai potensi pihak lain dan merasa bahwa ia memiliki harapan untuk mencapai level 18. Atau bahkan menjadi pahlawan. Namun Anda mengatakan manusia menjadi pahlawan di usia 20-an. Ini hanyalah seperti mimpi orang bodoh. Secerdas apapun seorang wanita, begitu dia jatuh cinta, dia kehilangan kemampuan berpikirnya. Tetua perempuan itu mendengus tidak puas. Tentu saja bukan kamu. Pihak lain langsung mengubah nadanya. Menambahkan, kurasa tidak perlu membahas ini. Dia saja sudah mengatakan hal seperti itu. Kita gunakan saja tipuannya sebagai alasan untuk mengakhiri kerjasama ini. Para tetua lainnya tetap diam, yang juga merupakan pernyataan pendirian mereka. Gelombang, sang tetua agung mendesah pelan. Tepat saat dia hendak mengumumkannya, terdengar suara di luar pintu. Ada apa? Buka pintunya dan lihatlah, kata orang tua itu. Pintunya terbuka, kemudian dia melihat sekelompok orang tua, pembantu atau asisten berdiri di pintu. Lalu, di belakang kelima tetua itu berdiri orang-orangnya sendiri, membisikkan sesuatu di telinga mereka. Ketika mendengar apa yang dikatakan pihak lain, kelima orang itu langsung membuka mata lebar-lebar, penuh dengan keheranan.